Semua berawal dari kemunculan peta harta karun yang membuat seluruh dunia gempar. Peta itu mengungkap persembunyian seni bela diri serta senjata rahasia milik Chiana, jenius terbesar dalam sejarah. Dengan pengungkapan ini, dunia marsial yang telah lama tenang pun bersiap terjun ke dalam kekacauan total. Tiba-tiba, seekor burung gagak yang mengamati segala sesuatu meledak dalam semburan energi. Energi itu kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menuju gunung terdekat. Tak lama, puncak gunung bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. Sebagian gunung bahkan tampak menghilang seperti ilusi optik. Awan debu raksasa pun meledak, melontarkan bebatuan ke segala arah. Di tengah debu tersebut, siluet misterius perlahan mulai terbentuk. Sedikit demi sedikit debu mengendap hingga sosok manusia terlihat jelas. Hal pertama yang tampak adalah ujung pisau tajam. Saat itulah Hayangu akhirnya muncul, mengatakan bahwa dia berhasil keluar dari tempat itu. Dia terlihat tenang dan lega karena akhirnya bisa melarikan diri dari lokasi tempatnya terjebak. Saat menatap langit, MC menyadari bahwa langit selalu biru. Namun, dia heran karena tidak bisa mengingat apapun tentang kehidupannya sebelum berada di gua tersebut. Meski begitu, dia berusaha keras mengingat masa lalunya karena dia harus memulihkan ingatan demi membalas dendam. Kenangan pertama yang muncul adalah seorang pria bernama Chiana. Saat itu, Chiana memberitahu sekelompok anak-anak bahwa mereka harus menyelamatkan dunia dalam waktu 10 tahun. Ada 100 anak yang berkumpul, dan MC adalah salah satunya. Dia masih ingat tatapan menakutkan Chiana saat menuntut ketaatan mutlak. Chiana juga memperingatkan bahwa latihan bela diri akan dimulai keesokan hari. MC sama sekali tidak takut, mungkin karena dia seorang yatim piatu yang merasa tak punya apapun untuk dipertaruhkan. Sejak saat itu, Chiana memberi peringatan tegas kepada siapapun yang berpikir untuk melarikan diri. Dengan senyum jahat, dia mengungkapkan bahwa pintu gua telah ditutup oleh tebing batu sungguhan. Sejak hari itu, mimpi buruk yang disamarkan sebagai latihan pun dimulai. Semua aktivitas dikontrol dengan sangat ketat. Mereka pertama-tama mempelajari teknik pernapasan 3 kekuatan, lalu keterampilan pedang serta gerakan kaki dari gaya yang sama. Setelah 3 tahun, Chiana memanggil mereka dan mengatakan bahwa apa yang diajarkan sudah mencapai level dewa perang. Dia memerintahkan semua orang untuk menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Dalam 7 tahun berikutnya, Chiana menunjuk sebuah pintu dan mengatakan bahwa mereka harus terus berlatih untuk mencegah bencana besar. Dia menegaskan bahwa mereka harus menjadi lebih kuat dan boleh berlatih sebebas yang mereka mau. Menuruti perintah itu, para pemuda mulai berjalan menuju pintu gua. Saat itulah MC menyadari kebenaran dingin di balik semuanya. Alasan mereka harus bertahan di tempat seperti neraka itu akhirnya jelas. Semua itu adalah bagian dari rencana Chiana bersama senyum jahatnya yang tak pernah bisa dilupakan. Karena Chiana, mereka dipaksa menjalani latihan brutal tersebut. Mereka terus berlatih di dalam gua yang dipenuhi kabut energi tebal. Namun, energi itu menjadi semakin intens hingga seolah memutar balikan ruang. Lalu sesuatu yang aneh mulai muncul dari kegelapan. Monster-monster berwajah tengkorak bermunculan dan membuat semua orang ketakutan. Makhluk-makhluk itu tampak seperti keluar dari mimpi buruk dan jelas tidak memiliki niat baik. Tak lama kemudian, seekor ular skeleton raksasa muncul dan langsung menyerang anak-anak itu. Sejak hari itu, seolah gerbang neraka terbuka dan tantangan sesungguhnya pun dimulai. Menghadapi ancaman tersebut, Hayangu berteriak agar semua orang segera menarik pedang. Tanpa ragu, dia melompat maju dan melancarkan serangan kuat ke arah monster-monster itu. Setiap hari berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Hayangu bersama anak-anak lainnya terus bertarung tanpa henti demi bertahan hidup. Pertarungan brutal itu membuat kemampuan bela diri mereka meningkat jauh lebih cepat dari biasanya. Namun pada akhirnya hanya Hayangu yang berhasil selamat. Di detik-detik terakhir, teman-temannya hanya memintanya untuk tetap hidup dengan cara apapun. Saat itulah dia akhirnya teringat bahwa namanya adalah Dan Hayangwu. Setelah meninggalkan gunung, Hayangwu tiba di sebuah kota yang cukup ramai. Dia berjalan menyusuri jalanan hingga menemukan sebuah tempat bernama Cuan Papi, di mana orang-orang tampak makan dan bercakap-cakap dengan riang. Melihat suasana itu, dia memutuskan masuk untuk melihat-lihat. Di dalam, dia melihat seorang wanita bernama Joy Solian duduk di salah satu meja. Gadis itu juga memperhatikan pria misterius yang baru saja masuk. Pada saat yang sama, dua pria berkomentar bahwa dia membawa pedang tanpa sarung, sesuatu yang sangat aneh bagi seorang prajurit. Seorang pria bernama Joan, putra kepala keluarga Hanamjo, bahkan menyebut pedang itu terlihat cukup mengesankan.
Tak lama kemudian, semangkuk mie disajikan di meja Hayang Wu dan terlihat sangat menggugah selera. Dia menatap makanan itu sambil bertanya-tanya, sudah berapa lama dirinya tidak menikmati makanan enak. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil sumpit dan mulai menyantapnya. Sejak gigitan pertama, dia langsung terpesona karena rasanya terasa begitu lezat. Melihat reaksinya, beberapa orang lain ikut tertarik dan memesan hidangan yang sama. Sementara itu, Jo Solian terus memperhatikan dengan ekspresi bingung, seolah merasa tertarik pada pria misterius tersebut tanpa alasan jelas. Setelah selesai makan, Hayang Wu didekati seorang pelayan. Pelayan itu tersenyum seolah mengharapkan sesuatu, lalu menyebutkan tagihan sebesar 5 koin dan meminta pembayaran. Saat itulah Hayang Wu teringat satu hal penting, uang. Dia menyadari bahwa dirinya hampir lupa bagaimana cara kerja dunia luar. Menghadapi situasi itu, dia pun sadar bahwa masalah sebenarnya sekarang adalah soal uang, dan dia mulai merasa berada dalam situasi yang cukup rumit. Pelayan memperingatkannya bahwa jika sudah makan, dia tetap harus membayar apapun yang terjadi. Dengan tenang, Hayang Wu mengaku bahwa dia tidak memiliki uang sepeser pun. Pelayan itu merasa tersinggung dengan sikapnya dan menyarankan agar pedang di pinggangnya dijadikan pembayaran. Namun Hayang Wu menolak tegas. Dia menjelaskan bahwa pedang itu adalah pengganti nyawa teman terakhirnya, sehingga sangat berharga baginya dan tidak mungkin diserahkan. Dengan ekspresi marah, pelayan itu berteriak dan menuduhnya berniat makan, lalu kabur. Keributan tersebut segera menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kerumunan mulai berkumpul dengan wajah yang tidak ramah. Tiba-tiba seseorang terdorong ke samping, lalu seorang pria tua berteriak memanggil seseorang dengan nada panik. Tak lama kemudian, sebuah tangan terulur sambil membawa kantong uang, meminta agar mereka tidak bersikap terlalu keras. Pemilik tangan itu adalah Jo Solian yang menawarkan diri membayar makanan Hayang Wu. Pelayan terkejut dengan tindakan gadis itu dan memanggilnya Nuna dengan nada tak percaya. Sejak saat itu Jo Solian dan Hayang Wu hanya saling menatap, menciptakan suasana canggung. Hayang Wu bertanya-tanya mengapa gadis itu mau membayarkan makanannya dan apa yang seharusnya dia katakan. Saat menatap lebih dekat, dia merasa mata gadis itu seperti anak kecil yang baru melihat dunia untuk pertama kalinya. Meski begitu, dia tetap diam, mencoba mencerna situasi yang terasa aneh baginya. Sementara itu, pelayan hanya bisa menggaruk kepala karena bingung. Melihat suasana tersebut, John merasa canggung dan mencoba mengingat apa yang ingin dia katakan. Namun sudah terlambat, karena Hayang Wu telah berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Gadis itu terkejut melihat sikapnya dan tidak percaya dia pergi begitu saja. Pelayan pun mengeluhkan ketidakramahannya karena tidak mengucapkan terima kasih. Joan bahkan menyebutnya orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun Jo Solian membelanya, mengatakan bahwa pria itu memang tidak punya uang. Joan kemudian menambahkan bahwa dari pengamatannya, Hayang Wu tampak tidak memiliki energi internal sama sekali. Meski begitu, Jo Solian justru terus memikirkan pedang luar biasa di pinggangnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Pedang itu tampak seperti karya masterpiece. Namun berjalan tanpa sarung, pedang bisa menimbulkan banyak masalah. Karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti Hayang Wu demi membantunya mencari sarung atau perlindungan yang layak untuk pedang tersebut. Sementara itu, Hayang Wu sudah berada di luar dan berpikir setidaknya makanannya telah dibayar. Dia kemudian sadar bahwa seharusnya dia mengucapkan terima kasih kepada gadis itu atas kebaikannya. Di sisi lain, tempat makan itu masih ramai oleh kerumunan. Sekelompok prajurit mulai berkumpul dengan ekspresi serius. Seseorang berkomentar bahwa kekuatan aliansi Murim sangat mengesankan karena mampu mengumpulkan begitu banyak pejuang. Jo Solian menyebut bahwa kota Chang kini dipenuhi anggota aliansi Murim. Joan setuju dan mengatakan dia tidak pernah menyangka pemimpin aliansi sendiri akan datang langsung. Samil kemudian menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena aliansi Jalan Jahat sedang bergerak menuju Gunung Hayong. Dia juga menambahkan bahwa alasan begitu banyak orang mengikuti pemimpin itu adalah karena reputasinya. Pria yang diikuti semua orang tak lain adalah Chiana, jenius terbesar dalam sejarah bela diri. Legenda mengatakan dia menguasai teknik bela diri yang sangat kuat dan bahkan mampu membaca energi langit. Di tahun-tahun terakhirnya, Chiana menjadi semakin kuat dan ditakuti oleh banyak orang. Dari sanalah dia menciptakan gaya pedang bayangan petir yang menggemparkan dunia. Dengan beberapa siasat, dia mewariskan bela dirinya kepada seorang pengembara dan mengubahnya menjadi seorang master. Dalam 3 tahun, pejuang itu justru menjadi musuh publik nomor 1 dan berakhir tragis. Ironisnya, kejadian itu semakin meningkatkan ketenaran Chiana sebelum akhirnya dia menghilang. Kini, setelah keluarga Zhou menemukan peta harta karunnya, seluruh dunia martial kembali berburu jejak peninggalannya. Samuel memperingatkan Zhou
Jo Solyan bahwa meskipun dia ada di sana untuk melindunginya, mereka tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, hal-hal tak terduga bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba John menentang ide saudarinya dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keinginan Jo Solyan mengikuti pengembara itu. Menurutnya, pria tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka dan terlihat kasar, sehingga tidak pantas menerima kebaikan Jo Solyan. Meski begitu, Jo Solyan masih tampak ragu dan seolah ingin tetap pada keputusannya. Namun Samuel mendukung John dan kembali mengingatkan bahwa pergi sendirian saat situasi seperti ini sangat berbahaya. Di bawah tekanan keduanya, gadis itu hanya menundukkan kepala dalam diam. Wajahnya terlihat sedih hingga akhirnya dia menghela napas dan setuju untuk mendengarkan saran mereka. Sementara itu, Hayang Wu berjalan di jalan kota yang ramai. Kota tersebut penuh kehidupan, dengan para pedagang yang sibuk menawarkan barang dan menawar harga. Di sudut lain, seorang musisi memainkan seruling, sementara sekelompok kecil orang berkumpul menikmati alunan lagunya. Melihat semua itu, Hayang Wu merenung betapa damainya suasana kota tersebut. Tak lama kemudian, dia melihat seorang ibu bersama anaknya di sebuah kios dan berhenti sejenak untuk memperhatikan. Anak laki-laki itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih, lalu sang ibu membalas dengan tepukan lembut di kepalanya. Menyaksikan pemandangan itu, Hayang Wu menatap langit dengan ekspresi rindu, seolah mengingat sesuatu yang jauh. Saat itulah dia teringat janji temannya untuk keluar dari neraka itu dan benar-benar menjalani hidup. Temannya yang berambut merah pernah memintanya melakukan satu hal penting. Jika dia selamat, dia harus pergi ke rumahnya dan memberitahu ayahnya tentang dirinya. Hayang Wu saat itu hanya menyuruhnya keluar sendiri dan menceritakan kisahnya secara langsung. Mendengar jawaban itu, temannya tertawa dan berkata bahwa dia pasti akan melakukannya sendiri. Dengan ekspresi serius, pria berambut merah itu kemudian membuat permintaan terakhir agar Hayang Wu tidak mati. Setelah itu, mereka kembali bertarung bersama di tengah kegelapan gua. Tiba-tiba, bayangan jahat muncul di hadapan mereka. Teman berambut merah itu berteriak panik memperingatkan Hayang Wu tentang bahaya yang mendekat. Menyadari apa yang akan terjadi, Hayang Wu membeku sementara air mata perlahan mengalir dari matanya. Dalam sebuah tindakan pengorbanan, pria itu melompat ke depan untuk melindungi temannya dengan tubuhnya sendiri. Terkejut, Hayang Wu berlutut dan bertanya mengapa dia menggantikannya seperti itu. Dengan air mata di matanya, Hayang Wu berteriak agar temannya bangun karena dia masih harus bertemu ayahnya. Namun temannya hanya meminta Hayang Wu untuk tetap hidup dan menyampaikan permintaan maaf kepada ayahnya karena tidak bisa kembali. Saat itu Hayang Wu teringat semua teman yang telah gugur demi memberinya kesempatan melarikan diri. Kebebasan yang selama ini dia impikan ternyata diraih melalui pengorbanan 99 nyawa. Di bawah cahaya bulan, Hayang Wu mengakui bahwa dia memiliki utang besar kepada mereka semua. Karena itu, dia bersumpah akan menagih utang tersebut kepada Chiana, apapun risikonya. Setelah larut dalam pikirannya, Hayang Wu berhenti berjalan tanpa tujuan di jalanan. Dia baru sadar telah berjalan begitu jauh tanpa arah hingga kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Di depan pintu pavilion, dia berhenti sejenak sambil memikirkan langkah selanjutnya. Saat itu, dia teringat gadis yang telah membantunya dan menyadari bahwa dia bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Dia pun memutuskan untuk pergi ke dekat Gunung Hayong dan tinggal sementara di kota itu sambil mengawasi situasi. Sementara itu, sekelompok prajurit aliansi Murim sedang bersiap menjalankan misi penting. Pemimpin Regu memperingatkan bahwa jika mereka tidak beristirahat, mereka bisa mencapai tujuan hanya dalam sehari. Tanpa ragu, mereka melesat dengan kecepatan tinggi, melompat di atas atap-atap bangunan dengan kelincahan luar biasa. Hayang Wu mengamati pergerakan mereka dengan penuh perhatian dan rasa penasaran. Tak lama kemudian, dia juga menyadari bahwa Jo Solyan berangkat ke arah yang sama bersama para prajurit aliansi. Melihat itu, dia bertanya-tanya kemana mereka semua pergi dengan begitu tergesa-gesa. Malam pun turun, langit berbintang menerangi perjalanan para pelancong. Kelompok prajurit akhirnya berhenti untuk beristirahat di pintu masuk Gunung Hayong. Hayang Wu yang mengikuti dari kejauhan mulai curiga bahwa mereka menuju tempat yang sama dengan asalnya dulu. Dia juga melihat kelompok lain dari belakang tampaknya menuju lokasi tersebut, membuatnya semakin penasaran tentang tujuan mereka. Di sisi lain, dua orang terlihat berbincang, salah satunya mengkhawatirkan pergerakan aliansi jalan jahat. Seorang pria bernama Juju Junseon mencoba menenangkan pemimpin aliansi agar tidak terlalu cemas.
Namun, sang pemimpin menjawab bahwa mungkin instingnya sedang tidak tepat, meski tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat yang sama, Jo Solian tampak kelelahan setelah perjalanan panjang dan menghela napas berat. Melihat itu, seseorang mendekatinya dan menyarankan agar dia beristirahat. Namun John berdiri di depannya dan mengatakan dia akan menanganinya sendiri. Tiba-tiba, sekelompok penjahat muncul dari bayang-bayang. Salah satu dari mereka tersenyum jahat sambil mengatakan bahwa akhirnya mereka menemukan targetnya. Pemimpin kelompok musuh itu pun menyatakan bahwa mereka telah menemukan aliansi Murim. Kemudian Sio mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka bersembunyi dengan baik hingga sekarang. Melihat ancaman yang mendekat, Dewan segera menarik pedangnya dan berteriak agar semua orang bersiap bertarung. Tak lama setelah itu, Juju Jengson memperingatkan pemimpinnya untuk berhati-hati karena aliansi Jalan Jahat telah bergabung dalam pertempuran. Doan mengakui bahwa Sio bukan lawan yang mudah dihadapi. Dengan teriakan perang, para penjahat itu mengejek dan bertanya apakah mereka harus memberi pelajaran berdarah kepada para prajurit aliansi. Sio kemudian menyerang tanpa belas kasihan. Kecepatannya sangat luar biasa, hingga salah satu prajurit aliansi hampir tidak sempat bereaksi. Dia melancarkan tendangan kuat yang membuat lawannya terpental jauh. Pertarungan pun menjadi brutal. Prajurit aliansi Murim mulai tumbang satu persatu di hadapan kekuatan musuh. Di tengah kekacauan itu, sosok misterius tiba-tiba mendarat dengan stabil, seolah siap bertindak dengan penuh percaya diri. Sio bahkan mengejek bahwa semua yang lemah sudah dia kalahkan. Melihat situasi tersebut, Dewan bertindak cepat dan melancarkan serangan kuat ke arah Sio. Sio berteriak memanggil pemimpin aliansi sambil menyerang langsung. Keduanya berhadapan di udara, bersiap melakukan bentrokan pedang yang tak terhindarkan. Saat pedang mereka bertabrakan, gelombang energi besar menyebar ke seluruh area. Sementara itu, anggota aliansi Jalan Jahat lainnya terus melakukan pembantaian terhadap pasukan aliansi. Dengan wajah cemas, Doan menyadari bahwa mereka kalah jumlah dan situasi semakin memburuk. Sio kembali mengejek, mengatakan bahwa senjata rahasia Chiana akan menjadi miliknya, bukan milik siapapun. Mendengar nama itu, Hayang Wu yang mengamati dari kejauhan langsung menatap serius. Tanpa ragu, dia menarik pedangnya dan bersiap terjun ke dalam pertempuran. Dengan gerakan cepat, dia menancapkan pedangnya ke batu besar di tanah, lalu melemparkan batu itu ke udara sebagai pengalih perhatian. Memanfaatkan momen itu, Hayang Wu melompat masuk ke medan pertempuran dengan gaya megah. Serangannya begitu kuat hingga Sio terpental dan jatuh keras ke tanah. Tak lama kemudian, Hayang Wu mendarat di tengah musuh dengan pose mengesankan. Kedatangannya menimbulkan gelombang kejut yang mengangkat debu dan batu ke segala arah, sementara matanya berkilau dengan kekuatan misterius. Para prajurit aliansi menatapnya dengan terkejut. Doan dan Jo Solian pun terpana melihat kejadian yang baru saja terjadi. Bahkan Joan dan yang lain tidak percaya dengan kemunculan tiba-tiba pria tersebut. Tanpa membuang waktu, Hayang Wu berbalik ke arah mereka dan bertanya dengan suara dingin di mana Chiana berada. Juju kebingungan bertanya-tanya dari mana pria itu muncul, bahkan pemimpin aliansi tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Doan kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan mengungkapkan bahwa Chiana sudah tidak ada. Dia mengatakan bahwa Chiana meninggal 10 tahun yang lalu. Mendengar itu, Hayang Wu terdiam. Dia mulai bertanya-tanya, apakah pria yang paling dia benci itu benar-benar telah pergi selamanya? Dia menyadari bahwa dirinya bahkan tidak sempat membuat Chiana membayar atas nyawa teman-temannya. Saat terus mengulang kata pergi, aura hijau gelap perlahan mengalir dari tubuhnya. Energi di sekitarnya menjadi semakin tebal dan menakutkan bagi semua yang menyaksikan. Para prajurit aliansi merasakan tekanan luar biasa, bahkan salah satu dari mereka sampai mengerang kesakitan. Tanpa disadari, aura kekosongan mulai memancar dari tubuh Hayang Wu. Energi tersebut menjerumuskan para prajurit aliansi ke dalam perasaan kehilangan yang mendalam. Menghadapi situasi itu, Hayang Wu merenung bahwa bahkan target balas dendamnya telah tiada. Setelah semua yang dia alami, dia teringat pesan terakhir teman-temannya, meminta agar keluarga mereka diberi kabar sekaligus memohon agar dia membalas ketidakadilan yang telah menimpa mereka. Juju Junseon menyadari fenomena itu dan menyebutnya sebagai energi kekosongan yang sangat menakutkan. Dewan pun sadar bahwa jika kondisi ini berlanjut, seluruh aliansi bisa mengalami penyimpangan energi yang berbahaya. Tiba-tiba Jo Solian mendekatinya dengan wajah cemas dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Hayang Wu menatap gadis itu dan teringat bahwa dia mengikuti rombongan ini karena kebaikan gadis tersebut.
Dia juga ingat bahwa dirinya bisa selamat dari neraka gua berkat kebaikan teman-temannya. Dari situ, dia menyadari bahwa kini dia harus melakukan sesuatu yang berbeda. Menyadari Chiana telah tiada, Hayang Wu menatap langit dan memutuskan tujuan barunya, mencari keluarga teman-temannya dan menepati janji yang pernah dia buat. Tak lama kemudian, aura gelap itu menghilang. Para prajurit pun kebingungan, bertanya-tanya apa yang barusan yang terjadi. Doan bahkan terkejut karena para master berpengalaman pun kesulitan menahan tekanan energi tersebut, sehingga dia mulai mempertanyakan identitas Hayang Wu. Dengan tatapan mantap, Hayang Wu tampak akhirnya menemukan tujuan baru. Dia kemudian berbalik menatap Jo Solyan. Dengan rasa penasaran, gadis itu bertanya apakah dia sedang mencari seseorang. Lalu dia menjelaskan kepada yang lain bahwa pria misterius itu telah membantu mereka, sehingga dia menyarankan agar Hayang Wu bepergian bersama mereka sampai menemukan orang yang dicarinya. Mendengar usulan itu, para anggota aliansi tampak termenung sambil mempertimbangkan situasi. Mereka merasa sulit menolak, tetapi juga khawatir apakah pemimpin aliansi akan menyetujuinya. Dewan pun ikut diam menilai proposal tersebut dengan hati-hati. Dia sadar bahwa Hayang Wu adalah sosok berbahaya yang mampu mengalahkan musuh dengan mudah. Karena mereka telah kehilangan banyak prajurit, lebih baik mempertahankannya dalam kelompok daripada membiarkannya pergi. Akhirnya, pemimpin aliansi menyetujui usulan itu dan menerima Hayang Wu bergabung bersama mereka. Hayang Wu sendiri hanya memperhatikan keputusan tersebut tanpa menunjukkan reaksi khusus. Kemudian Samacil mengundangnya bekerja di agen pengawalan agar bisa ikut bersama rombongan mereka. Para prajurit lain terkejut karena agen Hanam dikenal sangat ketat dan bergengsi. Namun Hayang Wu terlihat tidak terlalu antusias dan masih ragu. Melihat sikap itu, John mengeluh dan bertanya apakah dia benar-benar mempertimbangkan untuk menolak tawaran tersebut. Dengan tenang, Hayang Wu mengaku bahwa dia bahkan tidak tahu apa itu agen pengawalan. Mendengar jawaban tersebut, Jo Solyan dan yang lain terkejut, tetapi gadis itu menawarkan diri untuk menjelaskan semuanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Samil mulai bertanya-tanya apakah keputusan merekrutnya benar-benar tepat. Sementara itu, dua prajurit berbincang tentang dari mana pria misterius itu muncul secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka kemudian menunjuk pedang Hayang Wu dan bertanya apakah rekannya juga merasakan hal yang sama. Aura tajam yang memancar dari pedang itu jelas bukan berasal dari senjata biasa dan cukup menarik perhatian. Mereka pun berkomentar bahwa pedang tersebut seharusnya dimiliki oleh seseorang yang pantas. Meski begitu, mereka memutuskan menunggu karena rencana utama akan dijalankan setelah pemimpin aliansi memasuki gunung. Matahari pun terbit di Cakrawala menandai hari baru bagi rombongan tersebut. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tujuan, Gunung Hayong yang megah. Saat menatap gunung itu, Samuel mengatakan bahwa dia merasakan aura aneh dan jahat yang berasal dari sana. Hayang Wu hanya menatap gunung itu dalam diam, seolah tempat tersebut terasa sangat familiar baginya. Dia menyadari bahwa itulah tempat yang selama ini mereka cari. Doan bertanya-tanya, apakah mereka akhirnya akan menemukan manual bela diri Chiana. Namun masalah utamanya adalah menemukan pintu masuk gua. Beberapa prajurit mulai mendaki gunung dan melaporkan bahwa mereka tidak menemukan pintu masuk apapun. Menghadapi situasi tersebut, Doan mengatakan mereka tidak bisa menunggu lebih lama dan bahkan mempertimbangkan untuk menghancurkan sebagian gunung. Namun dengan senyum percaya diri, Hayang Wu tampak memiliki rencana yang lebih baik. Dia berpikir bahwa pintu masuk gua Chiana bisa ditemukan dengan merasakan energi di sekitar gunung. Tak lama kemudian, dia merasakan energi ungu yang berasal dari satu titik tertentu dan yakin pintu masuknya berada di sana. Tanpa ragu, Hayang Wu melesat cepat menuju lokasi tersebut. Dengan kelincahan luar biasa, dia mendaki gunung, meninggalkan semua orang dalam kekaguman. Tak lama kemudian, dia mendarat di sebuah tempat tersembunyi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dengan wajah serius, dia berbalik ke arah kelompok dan memperingatkan bahwa pintu masuk sebenarnya berada di sana. Terkejut mendengar hal itu, Doan bertanya bagaimana dia bisa mengetahui lokasi tersebut. Dengan tenang, Hayang Wu menjawab bahwa itulah tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. John jelas terkejut dengan jawaban itu. Sementara itu, dua orang lain justru tertawa dan menganggapnya hanya pria liar, bahkan menyebut itulah alasan pedangnya tidak memiliki sarung. Setelah itu, Dewan memberi perintah agar para pemimpin unit melakukan pencarian, sementara prajurit lain bersiap menjaga area sekitar gunung. Doan kemudian mendekati Hayang Wu dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka sekali lagi.
Namun Hayang Wu memperingatkan bahwa tidak ada harta berharga di dalam gua tersebut. Menurutnya, yang tersisa di sana hanyalah kenangan tentang kematian dan penderitaan tanpa akhir. Saat mengingat masa lalunya, aura merah menakutkan perlahan mulai memancar dari tubuhnya. Mulut gua itu terlihat seperti portal menuju tempat gelap yang penuh bahaya. Menghadapi situasi tersebut, Dowan meminta mereka menyerahkan sisanya kepada pasukannya dan tidak ikut campur lagi. Pemimpin beserta pasukannya pun masuk ke dalam gua, sementara Hayang Wu hanya menonton dari luar. Ia merenung bahwa sejak Chihana pergi, apapun yang terjadi bukan lagi urusannya. Tak lama kemudian, Zhou Solian mendekatinya untuk mengklarifikasi keraguan yang mengganggunya. Dengan tatapan penasaran, gadis itu bertanya apakah dia benar-benar tinggal di tempat itu. Hayang Wu hanya mengangguk singkat sebagai konfirmasi tanpa berkata apapun. Tiba-tiba beberapa prajurit menarik Zhou Solian menjauh darinya dengan cukup kasar. Sikap mereka membuat Hayang Wu menatap situasi itu dengan ekspresi kesal. Salah satu prajurit berteriak bahwa tidak ada jaminan pria itu bukan mata-mata musuh, meski Pang Ching sempat membelanya. Namun prajurit lain bersikeras bahwa semua itu bisa saja hanya akting. Karena itu, mereka meminta Hayang Wu menyerahkan pedangnya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Saat memperhatikan lebih dekat, salah satu prajurit menyadari pedang itu bukan senjata biasa. Aura tajam yang terpancar darinya terasa asing dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hayang Wu pun menggenggam pedangnya erat dan bertanya, apakah mereka benar-benar menginginkannya? Prajurit itu hanya tersenyum sinis dan kembali menyuruhnya menyerahkan senjata tersebut untuk selamanya. Pici mencoba menengahi dan menjelaskan bahwa pedang itu adalah titipan seorang teman yang telah tiada. Karena itu, Hayang Wu menegaskan bahwa dia tidak akan menyerahkan pedang tersebut kepada siapapun, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Mendengar itu, prajurit tersebut justru tersenyum jahat, seolah siap memulai pertarungan. Zhou Solian dan Pengel menjadi semakin khawatir melihat situasi memanas. Dua prajurit lalu bergerak cepat mengelilingi Hayang Wu, jelas berniat menyerang dari dua arah sekaligus. Menyadari rencana itu, Hayang Wu segera membungkuk untuk menghindari serangan pertama, lalu melancarkan tebasan berputar untuk menyerang keduanya sekaligus. Kecepatan serangannya membuat kedua prajurit terkejut dan tak sempat bereaksi. Gerakannya begitu lincah hingga mereka bahkan tak mampu menyentuhnya. Meski demikian, salah satu prajurit masih berteriak bahwa jika Hayang Wu menyerahkan pedangnya sekarang, dia bisa terhindar dari pukulan. Dengan tatapan dingin, Hayang Wu tetap menggenggam pedangnya dan bersiap melakukan serangan balik. Matanya berkilau dengan energi ungu, seolah siap mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Namun tiba-tiba Dowan keluar dari dalam gua dan berteriak agar mereka menghentikan kebodohan itu. Kedua prajurit terkejut melihat pemimpin mereka dan langsung menghentikan serangan. Tak lama kemudian, anggota kelompok lainnya juga keluar dari gua dengan raut wajah yang tampak tidak baik. Sambil mendekati pemimpinnya dan bertanya, apakah dia berhasil menemukan apa yang dicari. Prajurit lain pun penasaran dan menanyakan senjata rahasia Ciananan yang mereka harapkan. Namun Dowan hanya memperingatkan bahwa tugas mereka di sana sudah selesai dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Menuruti perintah itu, anggota aliansi mulai turun gunung tanpa banyak pertanyaan. Pria yang sebelumnya menginginkan pedang itu mengatakan kepada Hayang Wu agar menganggap dirinya beruntung. Tak lama kemudian, Joyan mendekatinya dengan wajah cemas dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Hayang Wu hanya menatapnya dan berkata bahwa dia bahkan tidak tahu lagi apa arti sebenarnya dari baik-baik saja. Joyan mengaku sangat khawatir padanya dan bersyukur karena semuanya akhirnya berjalan lancar. Saat itulah mereka sadar bahwa mereka bahkan belum saling mengetahui nama. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Zhou Solian. Hayang Wu menjawab singkat dengan menyebutkan namanya. Zhou Solian mengulang nama itu sambil tersenyum dan berkomentar bahwa itu terdengar indah. Setelah itu, Hayang Wu memperingatkan bahwa mereka harus segera pergi karena aliansi bersiap kembali. Dengan demikian, perjalanan aliansi Murim untuk mencari senjata rahasia pun berakhir. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke kota sibuk Wuhan di wilayah Hubei. Di sana, orang-orang mulai berkomentar bahwa aliansi Murim telah menemukan senjata rahasia dan kini akan menguasai dunia. Namun tak seorang pun benar-benar tahu apa senjata tersebut karena aliansi menjaga semuanya sebagai rahasia. Rumor pun menyebar dengan cepat hingga akhirnya sampai ke markas besar aliansi Murim. Di dalam markas, Dowan membanting seseorang dengan keras sambil mengeluh kesal karena tidak ada yang percaya ketika mereka mengatakan tidak ada senjata rahasia di dalam gua.
Dewan Tetua kemudian memperingatkan bahwa rumor itu sudah menyebar ke seluruh wilayah Hubei. Mereka pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya ditemukan di dalam gua. Ternyata yang ada di sana hanyalah sebuah kotak kayu dan beberapa surat dari Chiana. Adegan kilas balik menunjukkan bagaimana mereka menemukan kotak tersebut di dalam gua gelap. Terletak di atas surat yang tampaknya sengaja ditinggalkan oleh Chiana. Kembali ke pertemuan, Juju Jungsen mencoba memahami isi surat itu dan tampak bingung dengan istilah anak iblis biru yang tertulis di sana. Dalam surat tersebut, Chiana menjelaskan bahwa sosok itu berusaha menimbulkan kekacauan di seluruh dunia murim. Karena itu, dia mengklaim telah menciptakan 100 master tak tertandingi untuk menghentikan ancaman tersebut. Ia juga menulis bahwa untuk mengendalikan para master itu, seseorang harus menggunakan Dramin yang berada di dalam kotak tersebut. Surat itu diakhiri dengan pernyataan bahwa anak iblis darah tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah mendengar penjelasan itu, Dowan membuka kotak dan akhirnya memperlihatkan benda misterius tersebut. Isinya berupa bola bercahaya yang memancarkan asap aneh di sekitarnya. Dowan berkomentar bahwa benda itu memang terasa luar biasa, tetapi tidak ada tanda keberadaan 100 ahli seperti yang disebutkan dalam surat. Salah satu anggota Dewan bertanya, apakah pemimpin aliansi menganggap isi surat itu bohong? Namun Tian yakin ada dalang di balik seluruh kekacauan ini. Juju pun setuju dan mengatakan bahwa tujuan musuh kemungkinan besar bukanlah senjata rahasia itu. Menurutnya, rencana sebenarnya hanyalah untuk menimbulkan kekacauan di dalam aliansi Murim. Dowan menambahkan bahwa saat mereka tiba di gunung, mereka sama sekali tidak menemukan musuh. Ditambah lagi, hilangnya mayat-mayat membuat rumor di kalangan masyarakat semakin liar. Dari situ dia menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sengaja mengarahkan perhatian publik kepada aliansi. Salah satu tetua merasa cemas dan bertanya, siapa yang berani melakukan hal sebesar itu? Seorang anggota dewan lain kemudian mengusulkan bahwa tersangka pertama adalah kepala keluarga Zhou. Namun pria lain langsung membantah, mengatakan Jolhin bukan tipe orang seperti itu. Meski begitu, kemungkinan adanya mata-mata yang disusupkan tetap tidak bisa diabaikan. Karena itulah Dowan memutuskan untuk mengirim seseorang memantau keluarga Zhou secara diam-diam. Walaupun mereka bukan pelaku utama, bisa saja mereka tanpa sadar membantu pihak sebenarnya. Sementara itu, Dramin masih menjadi misteri besar bagi semua orang. Tak ada yang benar-benar memahami fungsinya ataupun keberadaan 100 master seperti yang disebut dalam surat. Setelah pertemuan itu, kelompok akhirnya tiba di kediaman keluarga Zhou. Seseorang segera mengumumkan bahwa direktur telah kembali, membuat Samel tampak lega karena mereka tiba dengan selamat. Hayang Wu memandangi tempat itu dan bertanya-tanya apakah benar itu rumah gadis yang dikenalnya. Tak lama kemudian Chil datang memperingatkan bahwa dia harus segera menemui kepala keluarga. Karena itu dia memutuskan mengantar Hayang Wu terlebih dahulu ke agen pengawalan. Hayang Wu hanya mengikuti tanpa banyak bertanya. Di perjalanan Josie meminta maaf karena tidak berhasil mendapatkan sarung untuk pedangnya. Hayang Wu justru merasa aneh melihat orang-orang begitu peduli pada sarung pedang. Dia menjelaskan bahwa tidak ada sarung yang mampu menahan energi tajam dari pedangnya. Aura pedang itu terlalu kuat hingga sarung apapun akan hancur dalam hitungan detik. Karena itu, dia tidak membutuhkan perlindungan seperti itu. Mendengar penjelasan tersebut, gadis itu kembali meminta maaf karena sebelumnya menawarkan bantuan tanpa memahami situasinya. Kata-kata itu tiba-tiba memicu kenangan lama bagi Hayang Wu. Dia teringat temannya yang juga meminta maaf di detik-detik terakhir sebelum meninggal. Hal itu membuatnya bertanya-tanya mengapa justru orang yang pergi yang meminta maaf. Dengan ekspresi serius, Hayang Wu meminta gadis itu untuk tidak pernah meminta maaf di hadapannya lagi. Gadis itu cukup terkejut, tetapi akhirnya mengangguk tanpa bertanya alasan. Tak lama kemudian, Samael muncul dan memanggil Hayang Wu untuk ikut dengannya segera. Hayang Wu pun berbalik untuk pergi, tetapi sempat memberikan satu tatapan terakhir kepada gadis itu sebelum berjalan menjauh. Joyan kini berdiri sendirian bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Sementara itu, seseorang berteriak pada Hayang Wu menanyakan apakah dia ingin langsung keluar pada hari pertamanya, seolah sesuatu yang baru akan segera dimulai. Hayang Wu merasakan kebencian kuat dari seorang preman yang terus menatapnya tajam. Dengan tatapan dingin, Hayang Wu bertanya apakah dia harus menghabisinya di tempat itu juga. Mendengar itu, pria tersebut terkejut, terutama saat menyadari pedang di pinggang Hayang Wu. Dia menunjuk pedang itu dan meminta agar senjata tersebut diserahkan. Namun Hayang Wu menolak tegas, mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Pada saat itu, si pengganggu merasakan niat membunuh yang begitu kuat hingga membuatnya berkeringat dingin. Dengan gugup, dia bergumam bahwa hari sudah larut dan memutuskan menghentikan keributan.
Hayang Wu sendiri mulai merasa aneh karena belakangan banyak orang memperhatikan pedangnya. Tak lama kemudian, beberapa pria lain tertawa terbahak-bahak dan mengejek Jongchil karena terlihat ketakutan. Kesal dengan ejekan itu, Jongchil berteriak agar semua orang bersiap tidur dan berhenti ribut. Sementara itu, Hayang Wu hanya mengucapkan selamat bekerja dan selamat malam kepada mereka. Seorang porter lalu memanggil Hayang Wu dan menawarkan untuk mengantarnya ke asrama. Saat Hayang Wu pergi, Jongchil berpikir bahwa pria itu hanya berani karena pedangnya. Dengan kebencian yang mendalam, dia bersumpah akan membalas penghinaan tersebut. Malam pun tiba dan para porter sudah tertidur lelap di asrama. Namun di tengah malam, Jongchil bangun dengan rencana tertentu. Dia bergerak hati-hati agar tidak membangunkan siapapun, yakin Hayang Wu sedang tidur di sekitar sana. Saat mencari, tiba-tiba wajahnya menghantam sesuatu yang sangat keras hingga membuatnya kesakitan. Awalnya dia mengira menabrak tiang, tetapi yang sebenarnya berdiri di sana adalah sosok Hayang Wu dalam bayangan gelap. Jongchil mundur kaget dan bertanya mengapa dia tidak tidur seperti yang lain. Anehnya, Hayang Wu tampak seperti sedang tidur dengan mata terpejam sambil berdiri, membuat Jongchil semakin bingung. Melihat kesempatan, dia berpikir bisa mengambil pedang itu jika Hayang Wu benar-benar tidur. Namun tiba-tiba Hayang Wu membuka mata dan memancarkan energi biru yang menakutkan. Tekanan aura itu begitu kuat hingga Jongchil langsung membeku ketakutan. Dalam benaknya, dia merasa seperti mangsa tak berdaya di hadapan predator. Bahkan dia seolah melihat cahayanya sendiri padam, meski sebenarnya itu hanya ilusi akibat ketakutannya. Dalam keputusasaan, Jongchil jatuh tersungkur dan memohon agar nyawanya diampuni. Padahal kenyataannya, Hayang Wu hanya mengalirkan energi pelindung saat tidur berdiri. Kebiasaan aneh itu terbentuk karena masa lalunya yang keras. Selama bertahun-tahun terjebak di gua neraka, dia harus selalu waspada, baik saat makan, beristirahat, maupun bahkan ketika tidur. Karena itu, Hayang Wu akhirnya mengembangkan kebiasaan tidur sambil berdiri sambil menyebarkan energinya sebagai perlindungan. Tak lama kemudian, matahari terbit di Cakrawala dan hari baru pun dimulai bagi para porter. Hayang Wu menghela napas panjang, tampak baru bangun dari tidurnya yang dalam sekaligus aneh. Saat membuka mata, dia melihat Jongchil tergeletak di lantai dan bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Melihat Hayang Wu sudah bangun, Jongchil langsung tergagap ketakutan dan tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba dia berteriak lalu berlari keluar, meninggalkan Hayang Wu dalam kebingungan. Keributan itu membangunkan porter lain dan mereka segera mengingatkan bahwa sudah waktunya bekerja. Hari itu pekerjaan mereka adalah memindahkan tumpukan peti kayu yang sangat berat. Namun bagi Hayang Wu, tugas itu terlihat mudah. Dia mengangkat beberapa kotak sekaligus dan bahkan membuatnya seolah melayang. Dengan kelincahan luar biasa, dia melompat di antara kotak-kotak tersebut sebelum mendarat dengan sempurna di atas salah satunya. Gerakannya begitu ringan hingga hampir tak menimbulkan suara. Dalam waktu singkat, semua peti sudah tersusun rapi. Hayang Wu kemudian bertanya apakah caranya sudah benar dan berkomentar bahwa pekerjaan porter ternyata cukup mudah. Para pekerja lain hanya bisa tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia bahkan menawarkan menyelesaikan sisa pekerjaan sendirian karena merasa sudah berada di sana. Salah satu porter panik dan berteriak agar dia berhati-hati saat lebih banyak peti tampak melayang. Dua pekerja lain berbisik bahwa pemula itu jelas tidak normal dan bisa saja mengambil semua pekerjaan mereka. Tak lama kemudian, Joanne muncul dan para pekerja bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sana. Gadis itu mengingat bahwa Hayang Wu pernah memintanya untuk tidak meminta maaf lagi, dan pengingat itu membuatnya gelisah semalaman hingga akhirnya datang mencarinya. Hayang Wu sedikit terkejut melihatnya di tempat itu. Dengan wajah malu, Joanne memanggilnya kakak Hayang Wu. Tanpa menyadari nada canggungnya, Hayang Wu menjelaskan bahwa dia sekarang bekerja sebagai porter. Joanne kemudian menanyakan apakah dia baik-baik saja meski terlihat ragu. Dia sempat bertanya apa yang Hayang Wu suka atau tidak suka, lalu merasa pertanyaannya kurang tepat. Hayang Wu menjawab bahwa dia menyukai kedamaian, dan satu-satunya hal yang dia benci adalah ketika kedamaian itu terganggu. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak suka mendengar teman meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Mendengar itu, Joanne tersenyum karena menyadari Hayang Wu menganggapnya teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terhenti saat suara derap kuda terdengar mendekat. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit datang. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa kebetulan besar melihat pendatang baru itu di sana, sambil memuji kecantikan Joanne dengan senyum tipis. Joanne tampak terkejut dan bertanya apa yang membawanya ke tempat itu, karena seharusnya dia sedang sibuk. Pria itu menjelaskan bahwa dia sedang menjalankan misi dari aliansi Murim untuk mendukung agen pengawalan Hanam.
Namun bertentangan dengan keinginan Hayang Wu untuk hidup damai, keadaan tidak akan sesederhana itu. Dunia Murim perlahan akan terjerumus ke dalam pusaran kekacauan besar. Di tempat lain, seorang pria menerima laporan bahwa satu unit berisi 30 orang telah dihancurkan sepenuhnya. Bawahannya meminta maaf karena tidak berhasil menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa unit itu cukup kuat, bahkan mampu menandingi pasukan terbaik aliansi Murim. Tiba-tiba, tangan misterius muncul dari kegelapan dan melepaskan energi merah yang terasa sangat jahat. Beberapa tubuh prajurit langsung terlempar ke udara seolah tidak berarti apa-apa. Kekuatan misterius itu tampaknya menghabisi semua orang tanpa kesulitan. Sebuah mata merah muncul dan pria itu bertanya-tanya dengan senyum jahat apakah Chiana benar-benar menciptakan monster sekuat dirinya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya menantikan hasil dari rencana Chiana. Tak lama kemudian, seseorang membawa tubuh rekannya yang gugur dalam pertempuran. Pemimpin mereka segera memerintahkan agar semua orang yang pergi ke gunung diselidiki tanpa pengecualian. Dengan amarah, ia bersumpah akan menemukan pihak yang bertanggung jawab atas kehancuran unitnya. Sementara itu, suasana kembali ke agen pengawalan pada hari yang tampak cerah dan damai. Pangcil memperkenalkan diri dan memuji bahwa Joan semakin cantik setiap hari. Gadis itu tampak malu sekaligus tidak nyaman dengan pujian tersebut. Tiba-tiba, Pangcil mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Hayang Wu Nova berada di dekat Joean? Dengan tatapan tidak ramah, ia menatap Hayang Wu yang hanya memperhatikannya dengan senyum tipis. Pangcil mengejek bahwa sangat konyol seorang porter membawa pedang. Mendengar itu, Joan menjadi khawatir dan memperingatkan Hayang Wu agar tidak terlibat masalah dengannya. Pangcil tampak tidak senang saat mendengar Joan memanggil Hayang Wu dengan sebutan kakak. Ia kemudian menjelaskan bahwa kedatangan pesanan yang cepat ada hubungannya dengan situasi tertentu. Namun sebelum ia selesai berbicara, seorang pria lain mendekati mereka dan bertanya, siapa di antara mereka yang bernama Hayang Wu? Hayang Wu dengan tenang mengonfirmasi namanya, membuat Joan cukup terkejut. Pria itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Hayong Payo dan mengatakan bahwa ia datang untuk melatih porter baru. Joan semakin heran karena Hayang Wu baru saja mulai bekerja, tetapi sudah dipanggil untuk misi. Hayang Wu mengaku masih belum memahami apa itu misi pengawalan, namun ia menegaskan tidak akan menyerahkan pedangnya. Hayong Payo tampak bingung dengan pembicaraan soal pedang dan hanya meminta Hayang Wu mengikutinya. Di sisi lain, Pangcil terus memprovokasi dan bertanya mengapa Hayang Wu menunda mengikuti perintah atasannya. Ia bahkan merasa jijik melihat situasi itu dan menganggap Hayang Wu hanya memamerkan pedangnya. Meski begitu, Hayang Wu tetap tidak terpancing. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan Joean. Merasa tersinggung, Pangcil memanggilnya tak berguna, sementara suasana di sekitar mereka semakin tegang. Dengan uang di tangan, pria botak itu menatap koin-koin tersebut, lalu mengatakan jumlahnya tidak cukup untuk membiarkan rombongan lewat. Dengan marah, ia berteriak bahwa dirinya tidak menerima uang receh dan menuntut semua barang diserahkan. Tanpa menunggu jawaban, bandit itu melompat ke udara sambil mengayunkan pedang raksasanya, menyerang Mayuk dengan seluruh kekuatannya. Hayong Payo terkejut oleh serangan mendadak itu, sementara Hayang Wu hanya menonton dengan tenang. Dengan tatapan tajam, Hayang Wu menyadari bahwa pria tersebut benar-benar memiliki niat membunuh. Pedang keduanya bertabrakan keras hingga tekanan benturan membuat kuda Mayuk mundur. Pertarungan di udara berlangsung sengit, percikan api berterbangan setiap kali senjata mereka beradu. Di hadapan kekuatan brutal lawan, Mayuk akhirnya terkena serangan dan memuntahkan darah akibat pukulan keras tersebut. Setelah serangan itu berhasil, pria besar tersebut mendarat dengan mantap dan bersiap melanjutkan pertarungan. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengejek, bertanya, apakah mereka benar-benar berpikir agensi kecil bisa menghentikan kelompoknya? Para bandit lain segera menyerbu prajurit pengawal tanpa belas kasihan. Para porter pun mulai putus asa, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghadapi begitu banyak musuh sekaligus. Tang Hoguan menyadari bahwa mereka bukan penjahat biasa dan mulai mempertanyakan siapa pemimpin sebenarnya di balik kelompok itu. Bandit tersebut mengejek lagi, menyebut diri mereka pahlawan hutan hijau dan mengatakan sang tetua seharusnya merasa terhormat mati di tangannya. Ia kemudian berlari menuju Tang Hoguan dengan senjata berat, berjanji akan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Namun sang tetua dengan tenang berkomentar bahwa karena mereka bukan sekadar pencuri biasa, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tak lama kemudian, jarum emas melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam pohon terdekat dengan daya hancur luar biasa hingga kayunya retak. Energi ungu menakutkan terpancar dari senjata
senjata kecil tersebut. Melihat pemandangan itu, mata pemimpin bandit melebar, tak percaya jarum kecil bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu. Ia lalu melihat ke dadanya sendiri dan menyadari ada lubang di sana. Darah segera mengalir dari mulutnya, dan tubuh pria besar itu pun ambruk tanpa nyawa, menyisakan kabut darah di medan pertempuran. Melihat pemimpin mereka tumbang, para bandit lain langsung menghentikan serangan dan membeku ketakutan. Tang Hoguan kemudian memperlihatkan lebih banyak jarum di antara jarinya dan memperingatkan bahwa menyentuh milik keluarga Tang adalah kesalahan besar. Untuk mengakhiri semuanya, sang tetua melepaskan hujan jarum, mematikan ke arah para penjahat sambil bertanya, apakah mereka benar-benar berpikir bisa menyentuh mereka. Proyektil-proyektil itu melesat di udara dengan kecepatan tinggi, mengenai para lawan secara akurat dan mematikan. Tak lama kemudian, semakin banyak bandit yang jatuh terkapar. Energi ungu dari jarum-jarum itu bersinar terang di tengah hutan lebat. Saat para bandit menghadapi kekalahan, ancaman baru muncul dari bayang-bayang. Sekelompok prajurit bertopeng yang tampak berbahaya menampakkan diri. Pemimpin pasukan roh kematian berkomentar bahwa bandit hutan memang tidak cukup kuat. Ia lalu mengungkapkan bahwa dirinya menerima perintah langsung dari tuannya untuk menghabisi semua orang tanpa belas kasihan. Menyadari bahaya sebenarnya, Tang Hoguan memperingatkan bahwa musuh baru ini adalah prajurit elit dan semua orang harus tetap waspada. Ia menegaskan bahwa barang-barang harus sampai ke tujuan akhir meskipun agen pengawal kalah. Tang Hoguan juga menekankan bahwa mereka adalah prajurit terbaik yang dipilih khusus untuk melindungi barang keluarga. Tak lama kemudian, para pembunuh bertopeng menyerbu konvoi dan memicu pertempuran brutal di tengah hutan. Benturan senjata bergema ke segala arah, menciptakan kekacauan di medan perang. Mayuk bertarung mati-matian untuk menahan serangan musuh sambil melindungi pasukannya. Di tengah kekacauan itu, Hayang Wu tetap berdiri tenang sambil menganalisis setiap gerakan lawan. Seseorang berteriak putus asa agar formasi dipertahankan karena serangan musuh sangat brutal. Tiba-tiba salah satu prajurit agen terkena serangan serius, menandakan situasi semakin genting. Mayuk akhirnya menyadari bahwa pasukannya tidak mampu menandingi para ahli tersebut. Sementara keluarga Tang tampaknya belum berniat membantu. Tak lama setelah itu, Hayong Payo menjerit kesakitan saat terkena serangan keras yang melemparkannya jauh. Melihat kejadian itu, wajah Hayang Wu ternoda debu dan darah, sementara matanya berkilau menahan amarah. Hayong Payo mencoba bertahan, tetapi akhirnya dikepung secara brutal oleh para pembunuh bertopeng. Saat itu, Hayang Wu teringat momen ketika temannya pernah menawarkan makanan dan menunjukkan kebaikan yang tidak pernah ia lupakan. Karena itulah ia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia melepaskan energi biru yang kuat sambil menggenggam pedangnya erat. Dengan gerakan cepat, ia memanggil petir surgawi. Sinar cahaya raksasa menembus medan perang dengan kekuatan dahsyat. Salah satu musuh langsung tersambar listrik hingga tubuhnya hangus menjadi bayangan hitam di tengah cahaya. Hayong Payo terkejut menyaksikan kekuatan luar biasa temannya. Para musuh lainnya pun kebingungan, bertanya-tanya apakah benar petir jatuh dari langit biru dan apakah itu teknik petir surgawi yang pernah mereka dengar. Dalam keadaan putus asa, Hayong Payo memohon kepada Hayang Wu agar segera membantu prajurit lain yang masih berada dalam bahaya. Namun pria itu hanya menjawab bahwa dia menyelamatkannya karena dia adalah temannya dan tidak tertarik membantu yang lain. Mendengar itu, pria tersebut bersikeras dan memohon agar dia menyelamatkan semua orang karena mereka adalah rekan perjalanan. Pada saat yang sama, pemimpin Mayuk menderita luka serius sehingga situasi pengawalan menjadi semakin kritis. Terpojok oleh para pembunuh bayaran, para pengawal mulai memohon agar nyawa mereka diselamatkan karena mereka sudah tidak memiliki energi internal untuk bertarung. Memikirkan kata rekan perjalanan, Hayang Wu terdiam sejenak sambil mencerna permintaan putus asa temannya. Akhirnya dia memutuskan untuk campur tangan. Dengan pedang di tangan, Hayang Wu maju untuk menyelamatkan para prajurit dari serangan mematikan itu. Tatapannya dingin saat dia bersiap melepaskan kekuatannya dan mengakhiri aksi para penjahat bertopeng. Melihat gerakan cepat tersebut, mata pemimpin Mayuk melebar karena terkejut dan dia tidak mampu bereaksi. Pertempuran semakin sengit. Para anggota pengawalan terus menerima serangan brutal dari berbagai arah, sementara tetua Tang Hoguan bertarung melawan beberapa musuh sekaligus, menunjukkan pengalaman tempurnya. Tak lama kemudian, salah satu penjahat bertopeng memperingatkan bahwa senjata tersembunyi tidak akan efektif dan meminta tetua itu menyerahkan muatan.
Wajah Tang Hokguan langsung berubah tegang. Keringat dingin mengalir saat dia menyadari ada bayangan kabur melintas dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti. Hanya sang tetua yang mampu menangkap gerakan itu. Hayang Wu melesat di medan pertempuran seperti kilat dan berhenti tepat di depan para penjahat. Dengan tenang ia bertanya apakah itu sudah cukup untuk menghentikan kekacauan. Tiba-tiba, ledakan energi biru meledak dan menelan para pembunuh, menghancurkan area pertempuran. Setelah serangan dahsyat itu, Hayang Wu hanya menatap kerusakan di sekitarnya dengan ekspresi datar. Para penyintas yang melihat dari kejauhan terdiam, sementara asap pertempuran terlihat membumbung dari gunung, menandai kehancuran unit elit musuh. Di tempat lain, seorang wanita misterius terkejut mengetahui bahwa seluruh pasukan roh kematian telah dihancurkan. Wanita itu adalah Hai, pemimpin pasukan berbahaya dari keluarga kuatnya. Dengan tatapan tajam, dia mempertanyakan apakah pasukannya memang tidak cukup untuk menghabisi tetua Tang. Seorang pengikut segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa ada seorang ahli sangat kuat di rombongan pengawalan yang sebelumnya tidak diketahui. Mendengar hal itu, sang nyonya memutuskan untuk turun tangan sendiri guna melihat siapa sebenarnya tuan misterius tersebut. Bawahan itu terkejut mendengar keputusan tersebut dan bertanya apakah dia benar-benar akan pergi sendirian. Ia tampak khawatir karena tidak menyangka pemimpin keluarga akan terlibat langsung secepat ini. Namun dengan senyum kejam, wanita itu memastikan bahwa dia akan menemukan identitas prajurit misterius tersebut dengan cara apapun. Kini tampaknya sang tuan muda sangat yakin bahwa tidak ada yang mampu menghentikan kekuatannya yang luar biasa di dunia Murim. Disinilah kita diperkenalkan pada klan manusia yang menguasai sepertiga perdagangan dunia dan memiliki kekayaan luar biasa. Meskipun bukan termasuk 5 besar, mereka tetap memiliki pengaruh besar dan kini mengetahui rahasia penting tentang keluarga Tang. Sementara itu, pemimpin Yuman Huang menemukan bahwa para rival memproduksi granat petir berbahaya dengan bantuan sekutu. Ia segera diperingatkan bahwa 5 kereta penuh senjata tersebut sudah dalam perjalanan dan sedang dikawal. Orang tua itu terkejut karena metode produksi senjata tersebut sebenarnya telah hilang berabad-abad lalu bersama sekte kuno. Ia menyadari bahwa permainan telah berubah sejak senjata destruktif itu tiba-tiba muncul kembali di dunia Murim. Seorang bawahan menjelaskan bahwa orang-orang dari Istana Pandai Besi adalah keturunan asli sekte kuno tersebut. Mereka berhasil menghidupkan kembali teknologi yang selama ini dianggap hilang oleh para pejuang. Merenungkan hal itu, lelaki tua tersebut menyadari bahwa teknologi lama kini kembali menjadi ancaman besar di medan perang. 5 gerbong penuh senjata itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah. Menatap cakrawala, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia memerintahkan Ken Yun untuk merebut senjata tersebut dengan cara apapun. Dia tidak ingin teknologi berbahaya itu jatuh ke tangan musuh, bahkan jika harus melakukan perampokan. Namun, anak buahnya kemudian menyampaikan kabar mengejutkan. Sang tuan muda sudah berangkat bersama pasukan pembunuh. Dengan keringat dingin, mereka menjelaskan bahwa sang putri tidak mau menunggu dan langsung turun ke medan aksi. Orang tua itu berteriak putus asa, menanyakan kemana gadis itu pergi tanpa memberitahu siapapun. Ia menjadi sangat gelisah karena mengetahui situasi di gunung sangat berbahaya. Menurut laporan, kemungkinan besar dia menuju Gunung Pang, tempat semua kekacauan bermula. Suasana darurat pun menyelimuti tempat itu. Semua orang cemas memikirkan apa yang mungkin terjadi di sana. Adegan kemudian beralih memperlihatkan wanita tersebut melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi pertempuran sebelumnya. Ia bertekad menemukan Hayang Wu dan mengungkap kekuatan sebenarnya dari master pengawal misterius itu. Pemimpin Oman Hai terus melaju cepat, fokus pada tujuannya di hutan. Sementara matahari terbenam menyingkap jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh kekuatan luar biasa Hayang Wu di lokasi tersebut. Tak lama setelah itu, Hayong Payo membantu pemimpin yang terluka, Mayuk yang berada dalam kondisi kritis setelah pertempuran brutal tadi. Pada saat yang sama, para porter yang selamat menyaksikan semuanya dengan rasa takut dan tidak percaya, seolah masih hidup adalah sebuah keajaiban. Menghadapi situasi itu, Tang Jiljai mengusulkan untuk menyewa agen pengawal lain. Namun sang tetua bersikeras mempertahankan kelompok yang ada hingga akhir. Pria itu pun mempertanyakan bagaimana mereka bisa mempercayai tim yang sudah begitu hancur. Namun ia segera teringat pukulan kuat sang paman. Karena itu, ia mengucapkan selamat kepada orang tua tersebut, mengira dialah yang telah menguasai teknik rahasia petir surgawi dengan sempurna. Tetapi sang tetua mengungkapkan bahwa bukan dirinya yang bertanggung jawab atas serangan dahsyat yang menghancurkan para pembunuh di gunung.
Mendengar hal itu, pemuda tersebut terkejut dan bertanya, siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu seorang diri? Tang Hoguan kemudian menunjuk ke arah Hayang Wu menyatakan bahwa porter misterius itulah pelaku sebenarnya. Hayang Wu tetap memasang wajah netral sambil merasakan tatapan berat sang tetua. Orang tua itu lalu mendekatinya dan bertanya dari sekte rahasia mana ia berasal. Dengan bingung, Hayang Wu menjawab bahwa ia tidak memahami apapun tentang sekte atau tempat belajar bela diri. Mengingat masa lalunya, ia menjelaskan bahwa Qianan tidak pernah mengajarkan seni bela diri sejati kepada anak-anak di gua. Mereka hanya dilempar ke neraka kehidupan, sehingga teknik yang dimilikinya murni hasil perjuangan sendiri. Ia menegaskan bahwa semua kekuatannya lahir dari pertempuran hidup dan mati yang panjang di tempat mengerikan itu. Karena itu, Hayang Wu menyatakan dengan tenang bahwa ia tidak memiliki teknik dari sekte manapun. Ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Tang Hoguan terkejut dan bertanya, bagaimana tingkat kekuatan yang begitu absurd bisa tercapai tanpa seorang guru? Dengan nada keras, orang tua itu juga mengeluhkan cara bicara Hayang Wu yang dianggap kurang sopan terhadap senior di dunia murim. Hayong Payo menyadari situasi semakin tegang. Berusaha melindungi temannya, ia masuk ke percakapan dan berbohong bahwa Hayang Wu hidup sendirian di gunung sehingga tidak memahami etika dunia bela diri. Sementara itu, Tang Hoguan terus mengamati Hayang Wu, bertanya-tanya apakah dia hanya sosok sombong yang terlalu percaya pada kekuatan brutalnya. Namun ia juga sadar bahwa kekuatan tersebut sangat dibutuhkan. Hayong Payo kemudian berbisik kepada Hayang Wu agar tetap diam, karena berbicara terlalu banyak hanya akan menimbulkan masalah baru bagi rombongan pengawal. Tak lama kemudian, sang tetua menatap Hayong Payo dan berkomentar bahwa sebenarnya ia memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik daripada yang terlihat sejak awal misi. Karena itu, Tang Hoguan memerintahkannya mengambil alih komando perjalanan menggantikan pemimpin yang terluka, sementara pengguna petir surgawi tetap bergerak di balik layar. Pengungkapan itu membuat Hayang Wu dan temannya sama-sama terkejut. Tidak ada yang menyangka akan terjadi promosi mendadak di tengah kekacauan hutan seperti ini. Tergeletak di tanah, pemimpin Mayuk setuju dengan keputusan tersebut dan memperingatkan bahwa ia akan kembali ke agen untuk mencari bala bantuan sambil berusaha menahan luka seriusnya. Melihat para porter yang tertinggal, mantan bos menunjuk dan berkata bahwa mulai hari ini nasib semua orang di sana berada di tangan Hayang Payo. Memikirkan beban misi baru itu, pria tersebut menyadari bahwa seseorang harus mengambil tanggung jawab agar para penyintas dapat mencapai tujuan akhir dengan aman. Dengan tekad kuat, Hayong Payo menerima posisi pemimpin baru dan berjanji akan membawa muatan berharga itu ke Siwan. Meskipun ia masih memiliki sedikit pengalaman memimpin, Tang Hoguan akhirnya memutuskan bahwa kelompok harus beristirahat untuk memulihkan tenaga. Ia juga memperingatkan bahwa keberangkatan resmi akan dilakukan keesokan hari sangat pagi. Tang Ilgi sendiri masih kebingungan saat mencoba memahami kekuatan luar biasa yang baru saja disaksikannya di lapangan. Ia bertanya-tanya bagaimana seorang pemula biasa bisa menjadi master hebat yang mampu menggunakan petir surgawi legendaris. Perjalanan agen Hanam pun berlanjut di bawah komando Hayang Payo, sementara semua orang mencoba beristirahat sejenak. Di sisi lain, Mayuk menunggang kuda dengan putus asa sepanjang malam untuk memperingatkan markas besar tentang serangan mematikan yang mereka alami di hutan. Ia khawatir Hayang yang sendirian tidak akan mampu melindungi semua orang jika musuh kembali menyerang. Di tengah perjalanan, pemimpin pengawal itu tiba-tiba merinding dan berteriak ketakutan setelah menyadari ada sesuatu yang aneh. Tak lama kemudian, ia merasakan kehadiran jahat lain bergerak cepat ke arah yang sama, membuatnya harus berlari lebih kencang. Pantulan senjata berbahaya yang terlihat di matanya menunjukkan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Tiba-tiba, rantai mematikan muncul dan menghantamnya dengan kekuatan brutal saat ia masih berusaha melarikan diri. Benturan itu melemparkannya jauh dari kudanya, sementara darah memancar mewarnai malam. Rantai-rantai tersebut melintas di udara dengan presisi mutlak, menandakan bahwa sang pembunuh tidak pernah meleset dari target. Sesaat kemudian, sekelompok bayangan mendarat di jalan mengungkapkan lebih banyak prajurit bertopeng yang siap menjalankan misi rahasia. Mereka adalah pasukan bermasker hantu, bagian dari unit elit anak iblis darah yang ditakuti di wilayah itu. Dengan tatapan dingin, sang pembunuh menyatakan bahwa tikus itu telah dieliminasi dan jalan kini terbuka bagi mereka. Ia kemudian menegaskan bahwa target berikutnya dalam daftar hitam adalah keluarga Zhou, sehingga kekacauan
bahkan dipastikan akan semakin meningkat. Di kediaman keluarga Joe, sang bos dan bawahannya masih bekerja keras hingga larut malam untuk menyelesaikan tugas. Seorang bawahan mengusulkan untuk berhenti, tetapi Joe Allen menolak karena tidak suka membiarkan pekerjaan dan latihan menumpuk. Saat sedang menulis, ia tiba-tiba mengangkat tatapannya setelah merasakan sesuatu yang sangat aneh datang dari halaman luar kediamannya. Pada saat itu, waktu seolah membeku. Tetesan tinta jatuh dari kuas, menciptakan ketegangan besar di sekeliling hingga keringat dingin mengalir. Pemimpin itu bertanya-tanya tentang niat membunuh aneh yang mendekati lokasi dengan cepat. Sebelum sempat bereaksi, keheningan terpecah ketika tinta menodai kertas dengan cara yang terasa menyeramkan dan berat. Tak lama kemudian, potongan mematikan terjadi dan darah para penjaga mulai memancar kemana-mana. Di kediaman keluarga, salah satu prajurit mencoba berteriak meminta tolong, tetapi ia terkena pisau sebelum sempat menyelesaikan peringatannya. Menyadari hal terburuk telah terjadi, Joyan menghadapi invasi itu dan berkomentar bahwa ia sebenarnya sudah mengantisipasi serangan seperti ini di rumahnya. Para pembunuh bermasker hantu pun menyerbu dengan kekuatan penuh, membawa perintah untuk tidak meninggalkan satu makhluk hidup pun di tempat itu. Dengan wajah marah, kepala keluarga menarik senjatanya dan bersiap menyerang, ingin mengetahui siapa orang gila yang berani menyerang kediamannya. Namun tiba-tiba salah satu bawahannya berteriak agar ia mundur dan menghentikan serangannya. Sang tuan menoleh, kebingungan, lalu bertanya apa maksud pria tersebut. Dengan tatapan gelap, prajurit itu menjelaskan bahwa niat membunuh musuh sangat luar biasa dan hampir mustahil dihentikan. Sementara mereka berdiskusi, pembantaian tetap berlangsung sengit dan anggota keluarga Joe jatuh satu persatu di hadapan para pembunuh bertopeng yang kejam. Karena situasi itu, sang tuan memperingatkan bahwa putrinya harus segera pergi ke tempat aman. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terburu-buru bergema di koridor gelap mansion besar tersebut. Joyan terkejut ketika seseorang masuk ke kamarnya dengan panik. Menghadapi situasi genting itu, pemimpin memerintahkan agar sang lady segera bersiap karena ia harus melarikan diri secepat mungkin. Gadis itu menjadi cemas dan bertanya apa yang akan terjadi pada ayah tercintanya. Sementara itu, teriakan minta tolong semakin keras terdengar di luar, disertai kobaran api yang mulai menghancurkan segalanya. Para pembunuh bertopeng terus membantai para penjaga tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Bahkan, mereka juga diperintahkan untuk menghancurkan agen pengawal Hanam tanpa menyisakan seorang pun yang hidup. Dari sana, kuda-kuda keluarga melesat dengan kecepatan tinggi, berusaha keluar dari lingkaran maut. Di bawah cahaya bulan, para pelarian berlari putus asa, sementara sang tuan berusaha memastikan keselamatan keluarganya. Api melahap bangunan kayu dengan cepat, mengubah kediaman itu menjadi neraka yang membara. Jocelyn menoleh ke belakang dan terkejut saat menyadari api telah mencapai markas agen Hanam. Ayahnya memperingatkan agar ia tidak berhenti dengan alasan apapun karena mereka harus segera keluar dari sana. Ia juga menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah prajurit legendaris yang tahu cara melindungi diri. Akhirnya terlihat sang master menggenggam senjata andalannya, memperlihatkan dirinya sebagai tombak nomor 1 Hanam. Joan menarik tombak legendarisnya dan menunjukkan mengapa dia dikenal sebagai prajurit nomor 1 Hanam dalam pertempuran. Dengan gerakan cepat, ia menciptakan ledakan dahsyat yang membuat seluruh struktur mansion bergetar. Di tengah kehancuran itu, semua orang menyadari bahwa di wilayah Hatching hampir tidak ada yang mampu menghadapi sang master secara langsung. Para pembunuh bertopeng mengamati kekuatan pemimpin keluarga Joe dengan penuh kewaspadaan. Meski dikelilingi banyak musuh, prajurit veteran itu tetap berdiri teguh tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pemimpin penjahat kemudian berteriak kepada bawahannya untuk membawa kepala sang master. Di tengah kekacauan halaman yang terbakar, Samuel berteriak memperingatkan bahwa sang pemimpin sengaja mengorbankan dirinya demi memastikan semua orang bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, Joy dan Yin menangis putus asa, menyadari ayah mereka mungkin tidak akan selamat dari situasi mengerikan itu. Menghadapi tragedi tersebut, kelompok kecil itu memutuskan mencari bantuan dan berencana kembali ke agen secepat mungkin. Salah satu pemuda masih terkejut dengan situasi yang tiba-tiba kacau dan bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Seorang wanita kemudian menyatakan bahwa mereka harus melaporkan serangan brutal ini kepada aliansi Murim sebelum terlambat. Yang lain setuju, tetapi khawatir para pembunuh bayaran akan segera mengejar mereka. Dalam ketidakpastian itu, Samuel menatap dengan tekad dan mulai memikirkan satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan mereka,
Ia teringat kejadian di Gunung Hayangsen ketika Hayang Wu mengalahkan para bandit sendirian. Karena itu, ia memutuskan bahwa jika mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan aliansi, mereka harus mencari bantuan Hayang. Jocelyn melarikan diri dengan putus asa sambil berharap ayahnya selamat dari situasi berbahaya tersebut. Kelompok kecil penyintas itu pun melaju cepat melewati jalan gelap untuk menghindari para pembunuh kejam. Samel memperingatkan bahwa mereka harus segera mencapai kelompok pengawal yang sedang menuju wilayah Siwan. Sambil menangis, gadis itu percaya Hayang Wu pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka menghadapi masalah besar ini. Ia sesekali menoleh ke belakang dengan hati berat, berharap ayahnya masih selamat dari pembantaian mengerikan di mansion. Sementara itu, para pembunuh bertopeng berdiri menatap mansion yang terbakar dengan mayat penjaga berserakan di lantai. Di tengah kehancuran itu, terlihat Joan masih berdiri, tangannya tetap menggenggam tombak legendarisnya meski darah menetes dari pakaian yang robek. Ia menuntut jawaban tentang siapa para penyerang dan alasan mereka menghancurkan keluarganya. Namun pemimpin penjahat hanya tertawa sinis, tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan. Ia menyatakan tidak akan membuang waktu menjelaskan apapun kepada seseorang yang akan segera mati. Mendengar itu, Joan berteriak menantang musuh agar menunjukkan diri dan bertarung secara terbuka di halaman yang terbakar. Segera setelah itu, gelombang kejut dahsyat meledak di lokasi tersebut dan menghancurkan sisa-sisa bangunan Zhou Mansion. Pada saat itu terlihat pantulan terakhir di mata sang master, sementara pukulan terakhir mendekat dengan kecepatan mematikan. Dalam kondisi jatuh, sang master bertanya bagaimana monster itu masih bisa ada. Musuh itu menjawab bahwa dia telah meninggalkan nama lamanya selamanya. Menghadapi abu dari rumah keluarga Zhou yang telah hancur, para penjahat memutuskan untuk memburu sisa keturunan keluarga tersebut guna menyelesaikan pekerjaan mereka. Samel merenungkan serangan itu dan bertanya-tanya, mengapa kelompok anak iblis darah begitu kejam menghancurkan keluarga Zhou? Dengan senyum sinis, pemimpin penjahat bertanya, apakah para pengikutnya mengetahui alasan sebenarnya di balik ikatan kuat antara Master Qi dan Keijia? Ia kemudian menunjukkan mata merahnya dan mengaku sebagai satu-satunya penyintas dari masa lalu yang dipenuhi peperangan. Smiku pun menyadari bahwa mereka adalah rival lama yang pernah mempertaruhkan segalanya dan kini bahaya ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Monster itu menjelaskan bahwa dirinya terikat oleh takdir dan kini tinggal sendirian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia mengungkap bahwa keluarga Zhou seharusnya menjadi tempat lahir 100 master yang diciptakan untuk menghentikan ambisi dunianya. Karena itu, menghancurkan klan tersebut dianggapnya sebagai langkah awal untuk menggagalkan semua rencana sang master tua. Dengan tatapan dingin, pembunuh itu bersumpah tidak akan meninggalkan satu pun sisa dari garis keturunan Zhou dan berniat menghapusnya sepenuhnya. Sementara itu, kegelapan hutan menjadi saksi pelarian putus asa para penyintas yang berusaha bertahan hidup. Samel menyadari para pengejar semakin dekat dan berharap bisa segera menemukan kelompok pengawal utama agar mereka memiliki peluang bertahan. Pangel berjuang melawan kelelahan sambil mengarahkan kudanya melewati semak-semak dan pepohonan. Di tengah perjalanan malam yang penuh kepanikan, mereka merasakan kehadiran para pembunuh semakin kuat. Seorang prajurit kemudian berteriak memperingatkan agar Nam Gongjin tidak terlambat karena waktu mereka hampir habis. Ia meminta kelompok segera membawa Zhou-Lian ke tempat aman dan berjanji akan menyusul dengan cara apapun. Namun pada saat yang sama, pisau berantai melesat ke arah mereka menunjukkan bahwa musuh tidak berniat membiarkan pelarian itu berhasil. Nam Gongjin akhirnya memilih menahan musuh demi melindungi kelompok dan terkena serangan mematikan. Melihat kejadian itu, rekan-rekannya berteriak putus asa memanggil prajurit yang jatuh, sementara gadis itu menyaksikan semuanya dengan syok. Tak lama kemudian tubuh pria tersebut tergeletak tak bernyawa di lantai hutan. Sementara para pembunuh bayaran terus maju tanpa henti. Melihat saudaranya gugur, Jocelyn berteriak histeris sambil menangis, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, pembunuh bertopeng bergerak seperti bayangan di antara pepohonan dan terus mengejar gadis itu tanpa ampun. Di tengah keributan, salah satu penjahat akhirnya mencapai kuda gadis itu dan dengan nada kejam memperingatkan bahwa dia telah tertangkap. Ketakutan langsung melanda Jocelyn yang berteriak kesakitan saat kehilangan kendali atas kudanya. Akibat benturan mendadak, gadis itu terlempar ke tanah. Sementara kegelapan malam seolah menelan segala harapan untuk diselamatkan. Pada saat yang sama, para algojo bertopeng berkumpul di sekitar tubuh-tubuh yang tergeletak untuk memastikan tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Terbaring dengan luka parah, sang ayah mengulurkan tangan dan memanggil nama putrinya dengan lembut. Dalam keputusasaan terakhir, sambil menangis pilu, ia hanya memikirkan bahwa putrinya adalah satu-satunya orang
orang yang ingin ia lindungi sepenuh jiwa. Berlutut di rumput, gadis muda itu bertanya-tanya apakah ayah dan saudaranya benar-benar telah dikalahkan oleh monster-monster tanpa belas kasihan itu. Di hadapannya, pemimpin para algojo bertopeng mengakui bahwa gadis itu cukup pandai melarikan diri, tetapi menegaskan bahwa permainan kini telah berakhir. Tak lama kemudian, pembunuh itu mengangkat pedang bercahayanya dan menyatakan bahwa itulah titik akhir perjalanan sang gadis. Dalam keputusasaan, Joyan menutup mata dan memohon agar Hayangu datang menyelamatkannya dari nasib mengerikan tersebut. Tiba-tiba, petir biru membelah langit dan menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa di tengah kegelapan malam. Benturan itu menghancurkan pedang pembunuh menjadi ribuan potongan yang jatuh tanpa daya. Jocelyn melebarkan matanya, air matanya sejenak berhenti saat menatap kejadian itu dalam diam. Di tengah debu yang berterbangan, sebuah bayangan muncul, menampakkan kehadiran Hayangu yang berdiri tegap di hadapan para musuh. Dengan tatapan dingin, ia menyatakan datang tepat waktu untuk mengakhiri kekacauan ini. Hayangu kemudian berkata tenang bahwa ia mendengar suara gadis itu, itulah sebabnya ia datang untuk menyelamatkannya dari bahaya nyata. Mendengar kata-kata tersebut, Joe merasa sangat lega dan kembali menangis, kali ini karena harapan yang kembali muncul. Di hadapan cahaya biru itu, para penjahat mundur ketakutan setelah menyadari adanya penghalang energi yang memisahkan mereka dari target mereka. Pemimpin bertopeng menjadi murka dan menuntut untuk mengetahui siapa penyusup yang berani mengganggu misinya. Pada saat yang sama, sang ayah yang terluka bernapas dengan susah payah dan memohon agar Hayangu melindungi putrinya apapun yang terjadi. Dengan air mata di mata, prajurit veteran itu mengucapkan salam perpisahan dan menyesal tidak bisa memastikan keselamatan putrinya hingga akhir. Tombak utama Hanam itu akhirnya menutup mata, meninggalkan dunia setelah bertarung dengan penuh kehormatan dan keberanian. Dengan nada penuh amarah, pemimpin para pembunuh kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera membunuh Hayangu, menganggapnya hanya penghalang terakhir bagi misi mereka. Mengabaikan musuh-musuh di sekitarnya, Hayangu meletakkan tangannya di kepala gadis itu dan menanyakan apa yang dia rasakan sekarang. Perlahan, semua ketakutan dan kelelahan Joyin seakan mencair seperti salju di bawah sentuhan penyelamatnya. Hayangu kemudian memintanya menghapus air mata sambil menatap wajahnya dengan ekspresi tegas namun tenang. Setelah itu, pria itu memperingatkan bahwa dia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, lalu menghadapi para penjahat yang mengepung mereka di halaman. Hayang melesat dengan kecepatan luar biasa dan mulai menyerang para pembunuh dengan gerakan presisi. Kilatan energi segera membelah udara, menghantam beberapa musuh yang bahkan tidak sempat bereaksi. Para penjahat bertopeng berteriak kesakitan, kebingungan terhadap teknik bela diri asing yang digunakan pria itu. Menghadapi situasi tersebut, Hayangu melepaskan seluruh kekuatannya dan menutup serangan dengan teknik kilat dahsyat yang menghancurkan area di sekitarnya. Akibatnya, hampir 20 musuh berubah menjadi debu dalam sekejap, membuat Jocelyn tertegun menyaksikan kekuatan yang begitu luar biasa. Dalam keheningan setelah pertempuran, gadis itu menatap punggung Hayangu dan membayangkan betapa hebatnya jika ia memiliki setengah saja dari kekuatan tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah dengan kekuatan seperti itu, seseorang bisa melindungi keluarganya. Hayangu kemudian berjalan ke sebuah batu, meletakkan tangannya di atasnya dengan ekspresi serius. Dalam diam, ia membuat janji untuk memberi penghormatan terakhir bagi mereka yang telah gugur. Gadis itu mendekat dan bertanya jalan apa yang harus ia tempuh sekarang setelah dunianya hancur akibat serangan para penjahat. Joyan mengakui bahwa kini ia benar-benar sendirian tanpa ayah maupun saudara. Mendengar kata sendirian, Hayangu terdiam sejenak karena kata itu membangkitkan kenangan pahit masa lalunya. Ia teringat bagaimana dirinya dulu bertahan hidup sendirian di neraka yang sesungguhnya sebelum akhirnya berhasil melarikan diri ke dunia ini. Ia juga menyadari bahwa gadis itu adalah orang pertama yang pernah mengulurkan tangan kepadanya, sehingga ia memutuskan membalas kebaikan tersebut. Hayangu kemudian berkata kepada gadis itu untuk tetap hidup dan menjalani hidupnya sesuai keinginannya, tanpa rasa takut, sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang telah pergi. Mendengar itu, gadis tersebut terkejut dan merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan, sementara air mata masih mengalir di wajahnya. Tak lama kemudian, dengan tekad kuat, gadis itu menyatakan ingin bergabung dalam misi pengawalan mulai sekarang. Menanggapi hal itu, Hayangwu memegang lengannya dengan erat dan segera mengajaknya pergi. Dengan tatapan serius, ia memperingatkan bahwa mereka harus berangkat sekarang dan meminta gadis itu berpegangan erat agar tidak terjatuh di tengah perjalanan.
Gadis itu bertanya apa maksudnya, tetapi dia bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum pria itu bergegas ke sisinya. Dari sana, mereka melesat di udara dengan kecepatan tinggi, sementara daun-daun pohon berterbangan ke segala arah diterpa angin. Joyan membelalakan mata saat menyadari bahwa dia sedang dibawa melintas langit dalam gerakan yang hampir tak bisa dipercaya. Dia berpikir ini jauh lebih dari sekadar teknik ringan biasa, karena rasanya mereka benar-benar terbawa di antara awan. Karena kecepatan yang begitu absurd, air matanya langsung terbawa angin tanpa meninggalkan jejak di wajah cantiknya. Hayang Wu sebenarnya hanya ingin membawanya pergi secepat mungkin, tetapi tindakan itu justru memberi kenyamanan yang lebih besar daripada kata-kata apapun saat itu. Menatap pria itu, gadis muda tersebut kagum melihat bagaimana Hayang Wu membuat semuanya tampak seolah-olah mereka hanya berjalan santai di langit. Saat itu dia teringat bahwa pamannya adalah seorang master besar, namun Hayang Wu mampu mengalahkan para pembunuh itu dalam sekejap mata. Penasaran, Joyan pun bertanya bagaimana pria itu bisa begitu kuat meski masih muda. Dia benar-benar kagum pada kekuatannya. Hayang Wu kemudian menjelaskan bahwa bertarung demi bertahan hidup dalam waktu lama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa dan ketangguhan yang tak biasa. Terkejut dengan jawaban itu, gadis tersebut bertanya melawan siapa dia bertarung sebanyak itu. Dengan belak-belakan, pria itu menjawab bahwa lawannya adalah iblis. Memikirkan apakah yang dimaksud adalah monster, wanita itu kembali mempertanyakan istilah tersebut dan Hayang Wu mengatakan bahwa dia memang bisa menganggapnya seperti itu. Dari sana, Joyan meminta pemuda itu menceritakan lebih banyak tentang kisah aneh masa lalunya di gua. Menghadapi permintaan itu, Hayang Wu terdiam sejenak, tampak tenggelam dalam kenangan berat kehidupan lamanya. Untuk membicarakan hal tersebut, dia teringat saat menghadapi makhluk raksasa yang haus darah selama latihan kerasnya. Segera setelah itu, kenangan tentang 90 teman lamanya yang telah tiada muncul di benaknya dengan rasa sedih dan tegang. Dia juga mengingat wajah Cianana Kijiji saat harus bertahan hidup di tempat terkutuk itu, menghadapi bahaya yang konstan. Karena itu, Hayang Wu menyesal orang tua tersebut telah meninggal dan mengambil kesempatan darinya untuk mendapatkan balas dendam terakhir. Akhirnya, pemuda itu memutuskan akan menceritakan kisah tersebut di lain waktu, karena fokusnya sekarang adalah keselamatan gadis itu. Mereka terus berlari tanpa henti hingga akhirnya bertemu dengan sisa rombongan Karapan Hanam. Tiba-tiba, gadis itu membelalakan mata saat mengenali wajah yang dikenalnya di tengah hutan gelap. Dengan teriakan, dia memanggil pamannya, Hayang Pyo, yang sama sekali tidak percaya melihat wanita itu tiba-tiba muncul di sana. Saat itulah mereka menyadari bahwa kelompok tersebut adalah pengawal terakhir yang akhirnya bertemu kembali dengan Hayang Wu. Hayang Pyo pun mengungkapkan bahwa dalam hatinya dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Cianana telah meninggal di tempat itu. Mendengar pengungkapan tersebut, gadis itu terkejut dan berusaha mencerna informasi berat yang memenuhi benaknya. Hayang Wu menghadapi pria itu dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa monster tersebut masih hidup di suatu tempat di dunia ini. Pada saat itu, berita yang sama sekali tak terduga menghantam semua orang dan langsung mengubah rencana balas dendam Hayang Wu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa agen Hanam dan klan Zhou telah dihancurkan habis-habisan oleh musuh. Menghadapi tragedi tersebut, para porter panik dan mulai bertanya-tanya bagaimana nasib mereka ke depannya. Dengan kesedihan mendalam, Joyan meminta maaf karena harus membawa kabar mengerikan itu di tengah misi pengawalan penting. Namun, sang prajurit menenangkannya, mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya menanggung penderitaan terbesar dalam situasi kacau ini. Pada saat itu, Hayang Pyo menyadari moral seluruh kelompok telah jatuh ke titik terendah akibat serangan pengecut tersebut. Karena itu, dia merasa perlu segera menemukan cara cerdas untuk membawa semua orang keluar dari situasi rumit dan berbahaya ini. Dengan tatapan tegas, dia mengingatkan bahwa mereka masih akan menerima bayaran besar jika berhasil menyelesaikan misi pengawalan hingga akhir. Dia juga menyatakan bahwa agen Hanam masih bisa dibangun kembali karena Joyan masih hidup dan aman bersama mereka. Joyan menatap pamannya, Hayang Pyo. Dia sadar pria itu sedang berusaha memberi harapan kepada para penyintas. Saat itulah dia memahami bahwa ini bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan karena masih ada anggota keluarga dan orang-orang yang bergantung pada kepemimpinannya. Dalam situasi tersebut, Joyan memutuskan untuk menjadi kuat seperti Hayang Wu demi membalas dendam atas kematian ayahnya dan kehancuran klan Zhou.
Hayang Wu kemudian bertanya apakah mereka harus melanjutkan perjalanan menunggu persetujuan dari kelompok. Setelah berdiskusi singkat, tim akhirnya sepakat untuk meneruskan misi pengawalan melalui jalur tanah sesuai rencana awal. Di sisi lain, seorang pria tua memperingatkan temannya agar tidak merasa terganggu dengan kehadiran gadis itu dalam kelompok. Dia mengaku sempat ketakutan ketika Hayang Wu menghilang dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menerima perlindungan siapapun, bahkan seekor harimau sekalipun, demi keselamatan mereka. Para porter pun kembali berlari cepat mengiringi kereta berat milik Hanam. Sambil berlari, Joyan teringat ucapan Hayang Wu tentang pertarungannya melawan monster selama bertahun-tahun di dalam gua. Rasa penasaran membuatnya bertanya-tanya tempat seperti apa itu, karena dia belum pernah mendengar kisah serupa sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Joyan meminta Hayang Wu menceritakan lebih detail tentang masa lalunya. Namun Hayang Wu justru bertanya apakah Cianana benar-benar telah meninggal, sambil menatap Cakrawala dengan raut ragu. Joyan kemudian mengonfirmasi bahwa rumor menyebut pria tua itu meninggal 10 tahun lalu. Mendengar hal itu, Hayang Wu terdiam dan menyesal karena balas dendamnya mungkin tak bisa terwujud jika targetnya benar-benar sudah tiada. Secara mengejutkan, Hayang Pyo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak pernah sepenuhnya percaya pada kabar kematian Cianana. Sepanjang perjalanan, Joyan diam-diam mengamati Hayang Wu memikirkan semua hal yang telah pria itu ungkapkan sejauh ini. Dengan itu, Hayang Wu menghadapi pria tersebut dengan serius dan bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa penjahat itu masih hidup. Menanggapi keraguan tersebut, Hayang Pyo menjelaskan bahwa ada banyak hal mencurigakan terkait kabar kematian itu dan tidak ada yang benar-benar mengetahui sumber berita tersebut. Seolah-olah seseorang sengaja menyebarkan kebohongan agar seluruh dunia mempercayainya tanpa mempertanyakan apapun. Gadis muda itu kemudian bertanya siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Prajurit itu menjawab bahwa pelakunya sebenarnya cukup jelas. Dengan tatapan tajam, dia menduga target itu hanya ingin menghilang dari pandangan dunia persilatan demi motif rahasia. Karena itu, dia menyatakan kemungkinan besar Cianana sendiri yang menyebarkan berita kematiannya untuk menipu semua orang. Mendengar hal tersebut, Joyan tetap terdiam, sulit percaya ada seseorang yang berani memalsukan kematiannya sendiri. Sambil merenung, Hayang Wu mengingat bahwa peristiwa itu terjadi 10 tahun lalu, membuat keinginannya untuk balas dendam semakin terasa berat. Tiba-tiba, pemimpin karavan mengangkat tangan dan memerintahkan semua orang berhenti di tengah perjalanan. Mereka kemudian melihat sebuah kereta mewah berhenti di jalur hutan, sementara seorang pria meminta maaf atas gangguan tersebut. Ternyata salah satu roda kereta rusak, membuat para penumpangnya terjebak di tengah hutan. Menghadapi situasi itu, orang asing tersebut meminta rombongan Hayang Wu mengawal nyonya mereka, karena mereka berencana meninggalkan kereta rusak itu. Setelah melihat lambang pada kereta, Tang Hoguan langsung mengenali bahwa mereka berasal dari klan Uman, klan kaya, dan berpengaruh. Hal itu membuat sang tetua curiga, terutama karena sebelumnya ada kabar tentang kebocoran informasi muatan. Kecelakaan ini terasa terlalu kebetulan. Seorang bawahan mencoba meminta maaf, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pintu kereta terbuka dan menampilkan sosok penting. Dengan senyum elegan, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Uman Hai, putri pemimpin besar klan Uman. Para pengawal langsung tercengang melihat kecantikan wanita yang tiba-tiba muncul di tengah hutan tersebut. Sementara sebagian orang bersorak kagum. Hayang Wu mengamatinya diam-diam dan mengakui dalam hati bahwa dia memang memiliki kecantikan yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, sang putri melangkah mantap dan menyatakan bahwa dia tidak ingin menunggu perbaikan kereta. Dari semak-semak, dia bergerak cepat menuju karavan dengan kelincahan yang membuat para pengawal terkejut sekaligus waspada. Dengan lompatan ringan, dia tampak melayang di antara pepohonan saat mendekati kereta berat milik agen Hanam. Melihat pemandangan itu, banyak orang merasa dia memiliki pesona yang seolah mampu mengguncang kerajaan hanya dengan satu pandangan. Bahkan Tang Hoguan yang berpengalaman pun terdiam sejenak, tak bisa menahan kekagumannya pada putri klan Uman. Tak lama kemudian, sang putri mendarat dengan lembut seperti kupu-kupu yang hinggap di bunga liar di hutan. Dengan gerakan anggun, dia mendarat tepat di atas kereta yang membawa barang berharga keluarga Tang Siwan. Dia lalu duduk dengan santai di antara kotak-kotak muatan, seolah menegaskan bahwa dia berniat ikut bersama rombongan itu sepanjang perjalanan. Menghadapi situasi ini, Hayang Pyo berkeringat dingin dan berkomentar bahwa keadaan tersebut terasa tidak wajar, karena jarang sekali seorang penumpang bepergian bersama barang-barang keluarga seperti itu. Sementara itu, Hayang Wu tetap diam sambil mengamati keberanian gadis tersebut, membuat suasana di tempat itu terasa semakin aneh dan tegang. Karena kereta kudanya rusak, Tang Hoguan akhirnya
setuju untuk mengantarnya setidaknya sampai kota berikutnya yang mereka lewati. Hayang Pyo terkejut melihat bahwa bahkan Tang Hoguan yang berpengalaman pun tampak terpikat oleh pesona kecantikan gadis misterius itu. Dengan senyum memikat, sang lady mengucapkan terima kasih atas keramahan mereka dan mengatakan bahwa dirinya kini berada di bawah perlindungan seluruh kelompok. Melihat situasi tersebut, Hayang Pyo menyadari banyak porter tampak terpesona oleh gadis itu dan dia merasa kesal dengan suasana yang menurutnya tidak wajar. Dia pun menyarankan agar sang gadis menumpang di kereta depan demi kenyamanan perjalanan. Namun, gadis muda itu menolak dengan lembut. Dia mengatakan bahwa karena sudah menerima bantuan, dia lebih memilih tetap di tempatnya sekarang. Akhirnya, gadis itu memutuskan bepergian di gerbong barang. Hayang Wu hanya memperhatikan semua itu dalam diam. Menghadapi situasi tersebut, sang gadis duduk di antara kotak-kotak muatan, seolah tidak peduli sedikit pun pada kemewahan perjalanan. Tang Hoguan kemudian merasa barang-barang akan lebih aman jika Hayang Wu tetap berada di dekatnya untuk mengawasi semuanya secara langsung. Tak lama kemudian, perintah keberangkatan diberikan dan karavan kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir. Saat gerbong mulai bergerak, Man Hai menampilkan senyum misterius yang seolah menyembunyikan niat tersembunyi. Diam-diam, dia berkomunikasi dengan bawahannya menggunakan teknik transmisi suara rahasia. Para pengikutnya melaporkan bahwa pengawalan hanya terdiri dari 1 prajurit elit dan sekitar 30 porter biasa yang tidak terlalu kuat. Mendengar laporan itu, mata wanita tersebut berkilat licik, menyimpulkan bahwa Tang Hoguan adalah satu-satunya sosok berpengaruh di rombongan itu. Dia kemudian menyadari bahwa 5 gerobak berisi granat petir sedang diangkut dengan perlindungan yang tergolong biasa saja. Senjata-senjata kuat tersebut diciptakan oleh sekte petir dan dikenal mampu memusnahkan seluruh sekte tanpa meninggalkan jejak. Berkat kekuatan senjata inilah sekte petir pernah menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Ironisnya, kehancuran sekte itu sendiri justru datang dari senjata ciptaan mereka, hingga akhirnya sekte petir menghilang selama ratusan tahun. Namun kini granat tersebut beserta rumus pembuatannya muncul kembali secara misterius. Hal ini membuat salah satu pihak bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mampu menghancurkan unit elit mereka begitu cepat tanpa meninggalkan jejak. Di tengah semua itu, Man Hai mulai memperhatikan Hayang Wu. Dari penampilannya, pria itu tampak seperti porter biasa, meski membawa pedang yang terlihat tidak biasa. Semakin diamatinya, semakin dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Hayang Wu, membuatnya sulit mengalihkan pandangan dari pemuda tersebut. Sambil merenung, gadis muda itu menyadari bahwa sejak kedatangannya, porter tersebut bertindak berbeda dari yang lain. Dia juga kesal karena Hayang Wu tidak pernah sekalipun menatapnya. Dalam pikirannya, mustahil seorang pria tidak tertarik padanya, sehingga dia memutuskan untuk menarik perhatian pemuda itu. Saat Hayang Wu sedang mengamati sekeliling untuk memastikan keadaan aman, tatapannya akhirnya bertemu dengan gadis itu. Man Hai benar-benar terkejut karena sepanjang hidupnya dia belum pernah melihat pria yang begitu acuh terhadap pesonanya. Rasa malu pun muncul, namun dia tetap tersenyum dan diam-diam bersumpah bahwa dengan cara apapun dia akan membuat Hayang Wu bertekuk lutut di hadapannya. Malam mulai gelap dan pemimpin pengawal memperingatkan semua orang untuk beristirahat karena mereka akan bermalam di tempat itu hingga fajar. Para porter pun duduk di semak-semak mencoba mengatur napas setelah berlari tanpa henti sepanjang hari. Sementara itu, Hayang Wu menjauh sedikit dari kelompok dan berdiri sendirian, mengamati hutan gelap dalam keheningan total. Tak lama kemudian, semangkuk sup daging panas disiapkan untuk memulihkan energi rombongan. Joyan membawa makanan tersebut dan menemukan Hayang Wu berdiri sendiri di tengah kegelapan, lalu mencoba menyajikan makan malam untuknya. Dari kejauhan, Man Hai diam-diam mengamati keduanya dengan tatapan waspada. Tiba-tiba, dia melompat dengan kelincahan tinggi dan mendekati Hayang Wu secara provokatif. Dia berbisik di telinga pria itu, mengajaknya masuk lebih jauh ke hutan untuk membicarakan sesuatu. Dengan kecepatan tinggi, gadis itu berlari lebih dulu, seolah menantang Hayang Wu untuk mengikutinya. Dalam benaknya, seorang porter yang membawa pedang pasti gemar bertarung, dan dia berniat memikatnya menggunakan teknik elit miliknya. Dia bahkan yakin kelincahannya yang luar biasa akan membuat pemuda itu kewalahan. Namun secara mengejutkan, Hayang Wu tiba-tiba sudah berada tepat di depannya, seolah muncul begitu saja. Kecepatannya membuat Man Hai tak bereaksi sama sekali. Tatapan pria itu tetap tenang, seakan dia bahkan tidak berusaha keras untuk menyalipnya. Hal itu membuat Man Hai terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang porter biasa bisa melampauinya dengan mudah.
Tiba-tiba, teriakan nyaring memecah keheningan malam dan bergema menakutkan di antara pepohonan. Jun Sanin mengenali suara itu sebagai suara gadis muda tersebut dan segera berlari panik ke arah sumber suara. Sementara itu, Joyan dan anggota lainnya melihat sekeliling dengan cemas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tengah hutan gelap. Di sisi lain, Hayang Wu tetap mempertahankan tatapan tajam dan dinginnya, seolah sedang membaca niat gadis di hadapannya. Sikap tenangnya justru membuat Man Hai merasa kewalahan, karena kecepatan dan ketenangan pria yang dianggap porter biasa itu jauh melampaui perkiraannya. Dari situ, penjahat itu mulai berkeringat dingin dan bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya pria misterius dengan kekuatan luar biasa tersebut. Hayang Wu langsung menuntut jawaban tentang keberadaan Cianana, sambil mengeluh bahwa sup dagingnya keburu dingin. Mendengar itu, Man Hai mengaku dengan jujur bahwa dia sama sekali tidak tahu di mana sang master legendaris berada saat ini. Dia bahkan kebingungan mendengar komentar Hayang Wu tentang makanan, karena tidak memahami maksudnya. Karena tidak mendapat jawaban jelas, Hayang Wu memutuskan pergi. Namun tuan muda itu mencoba menahannya karena masih memiliki banyak pertanyaan. Saat itulah beberapa bawahan wanita tersebut menyerbu dan menyerang Hayang Wu, menyebutnya bocah lancang yang berani bersikap tidak hormat. Salah satu prajurit bahkan berteriak bahwa porter biasa harus membayar dengan nyawanya atas ketidaktaatannya. Menyadari situasi berbahaya, Man Hai berteriak panik dan memerintahkan bawahannya agar tidak menarik pedang. Namun, tatapan Hayang Wu sudah berubah dingin. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, dia menghindari serangan tersebut, menunjukkan bahwa level kekuatannya jauh di atas prajurit biasa. Para prajurit klan Uman kebingungan mencari sosok Hayang Wu di tengah hutan gelap karena pria itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bayangannya melesat menembus kegelapan dengan kecepatan yang tak mampu diikuti siapapun. Tak lama kemudian, Joyan terkejut melihat Hayang Wu tiba-tiba sudah berada kembali di perkemahan, tepat di sampingnya. Gadis itu membelalakan mata, tak percaya pada kecepatan yang terasa mustahil tersebut. Dia bahkan menyadari mangkuk sup yang tadi dibawanya sudah hilang dari tangannya. Ternyata Hayang Wu sudah memakan sup itu dengan santai, menikmati setiap tetes kaldu yang masih hangat. Dia berkomentar singkat bahwa supnya masih enak. Joyan pun heran dan bertanya sejak kapan pria itu kembali. Rasa penasaran membuat Joyan menanyakan keberadaan wanita lain tadi, tetapi Hayang Wu hanya menjawab santai bahwa dia bisa kembali kapan saja dia mau. Joyan lalu berkomentar bahwa tuan muda klan Uman memang memiliki kecantikan luar biasa. Hayang Wu setuju, mengatakan wanita itu cukup cantik untuk memikat hampir semua pria di dunia persilatan. Mendengar itu, Joyan memberanikan diri bertanya, apakah menurut Hayang Wu dirinya juga cantik? Hayang Wu menatapnya dalam-dalam, seolah mempertimbangkan jawabannya. Keheningan menyelimuti suasana dan Joyan menunggu penuh harap, berharap mendengar pujian. Namun akhirnya Hayang Wu berkata datar bahwa dia tidak secantik gadis itu. Jawaban tersebut membuat hati Joyan seketika terasa hancur. Hayang Wu menyatakan bahwa dia tidak menyukai wanita cantik, meninggalkan suasana canggung dan berat di antara mereka di perkemahan. Menghadapi hal itu, Joyan menjadi bingung dan bertanya apa sebenarnya alasan di balik sikapnya yang terdengar aneh dan cukup ekstrem. Dengan tatapan serius, Hayang Wu menjelaskan bahwa pesona wanita cantik sering menjadi godaan berbahaya yang bisa membawa kehancuran bagi siapapun yang lengah. Sementara itu, dari kejauhan Man Hai terus mengamati. Dia meyakinkan anak buahnya bahwa porter itulah orang yang mereka cari. Dalam pikirannya, pria itu kemungkinan adalah master misterius yang telah menghancurkan pasukan roh kematian sebelumnya. Hal itu membuatnya semakin penasaran tentang siapa sebenarnya Hayang Wu dan kehidupan seperti apa yang pernah dijalaninya. Setelah perjalanan dilanjutkan, rombongan agen Hanam akhirnya semakin dekat dengan wilayah Siwan yang terkenal. Joyan terus berjalan sambil merenungkan kata-kata Hayang Wu mencoba memahami bahaya besar yang mungkin tersembunyi di balik perjalanan ini. Tak lama kemudian, Hayang Pyo mendekati Joyan dan menyadari gadis itu tampak gelisah. Dia memperingatkan agar tetap waspada karena suasana sepanjang perjalanan terasa semakin tidak biasa. Tiba-tiba, suara dari semak-semak menarik perhatian semua orang, membuat ketegangan meningkat drastis di jalan tanah tersebut. Tetua Tang Hoguan dan Yong Tang Chelgi langsung merasakan adanya bahaya nyata yang mendekat secara agresif. Sang tetua menyadari bahwa ancaman terakhir sebelum mencapai wilayah utama kemungkinan berasal dari kelompok ular hitam, kekuatan berbahaya yang dalam 10 tahun terakhir berkembang pesat hingga mampu mengancam dominasi penuh keluarga Tang. Suara ranting patah kembali terdengar, menandakan serangan
mematikan segera dimulai. Tang Hoguan menjadi serius dan mulai mencurigai adanya kebocoran informasi dari dalam keluarga Tang sendiri. Joyan segera berlari memperingatkan Hayang Wu tentang bahaya itu. Namun dengan tenang, Hayang Wu mengatakan ada sekitar 100 musuh yang bersembunyi di sekitar mereka. Pengungkapan itu membuat Joyan terkejut. Di sisi lain, Uman Hai juga diam-diam memperhatikan dan bertanya-tanya, bagaimana pria itu bisa mengetahui jumlah musuh hanya dari merasakan kehadiran mereka. Tak lama kemudian, serangan benar-benar terjadi. Beberapa prajurit melompat keluar dari pepohonan, mencoba mengepung seluruh rombongan di jalan. Anggota kelompok ular hitam maju dengan senyum sinis, jelas menunjukkan kesiapan mereka untuk bertarung. Sambil mengamati situasi, Hayang Wu berkomentar bahwa sekitar 50 orang baru muncul terlebih dahulu untuk memicu kekacauan di hutan. Menghadapi ancaman itu, Tang Hoguan berteriak agar Hayang Wu tidak ikut campur dan tetap fokus menjaga barang-barang berharga. Veteran tersebut kemudian melepaskan aura energi ungu dan langsung menyerang lawan-lawannya. Keterampilannya yang luar biasa membuat semua orang terkejut, menandakan bahwa pertarungan besar tak terelakkan. Dengan amarah, Tang Hoguan menyatakan bahwa kelompok mereka sudah lebih dari cukup untuk menghabisi para penyerang. Tanpa ragu, dia langsung maju menyerang. Pertempuran pun pecah dengan sengit di tengah hutan. Di sela pertempuran, Hayang Pyo mendekati Hayang Wu dan bertanya, apakah menurutnya semua ini akan berakhir dengan baik. Hayang Wu hanya menatap medan perang dengan tenang dan mengatakan tidak perlu khawatir. Dia bahkan menjamin bahwa sang tetua pasti akan menang. Tak lama kemudian, teriakan kesakitan menggema di hutan saat para musuh mulai terkena serangan. Pembantaian terhadap kelompok ular hitam berlangsung intens. Meski organisasi itu berkembang pesat selama 10 tahun terakhir, mereka jelas tidak mengantisipasi serangan balasan sekuat ini. Para prajurit yang dipimpin Tang Hoguan membuktikan kemampuan mereka. Bagi mereka, jumlah musuh bukanlah masalah berarti. Melihat jalannya pertempuran, Uman Hai mulai merasa tidak nyaman. Dia menyadari rencananya perlahan hancur berantakan dan mulai bertanya-tanya apakah dia telah meremehkan kekuatan keluarga Tang. Penyesalan mulai menghantam pikirannya ketika sekitar 50 prajuritnya dikalahkan dengan kecepatan yang hampir tak masuk akal. Kekhawatiran pun muncul tentang masa depan misinya. Para bawahan bahkan memperingatkan bahwa sekalipun bala bantuan dikirim, peluang kemenangan hampir nol. Suasana kekalahan mulai menyelimuti pasukannya. Akhirnya, Uman Hai memutuskan bahwa mundur adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan sisa pasukan. Dia mulai memikirkan cara memberi perintah mundur tanpa menarik perhatian rombongan pengawal. Tiba-tiba, Hayang Wu memecah keheningan dan mengatakan bahwa dia tidak akan menghentikannya jika ingin memperingatkan anak buahnya. Uman Hai langsung terdiam kaku. Para prajuritnya panik, bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar mendengar percakapan rahasia mereka. Saat itulah Uman Hai sadar bahwa Hayang Wu kemungkinan telah menyadap transmisi suara mereka sejak awal. Dengan nada dingin, Hayang Wu memberi peringatan tegas. Jika mereka tidak segera mundur, dia sendiri yang akan membunuh semua orang di sana. Aura dingin pria itu membuat Uman Hai yakin ancaman tersebut bukan sekadar kata-kata kosong. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Tanpa pilihan lain, dia memerintahkan Yangsa segera menyampaikan perintah mundur demi menyelamatkan pasukan yang tersisa. Prajurit itu langsung patuh dan berlari menembus hutan, berjanji akan kembali menjemput tuannya setelah tugas selesai. Uman Hai pun mengakui bahwa anak buahnya selamat hanya karena keberuntungan, sambil bergumam bahwa Hayang Wu adalah sosok yang sulit ditebak. Dalam hatinya, dia mulai menyadari bahwa sikap aneh pria itu mungkin memiliki alasan tersendiri. Hayang Wu tampak tidak peduli pada klan Uman, tetapi ada niat membunuh samar yang membuatnya merinding. Sementara itu, Tang Hoguan terus bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan, menunjukkan pengalaman tempurnya yang benar-benar luar biasa. Dengan satu gerakan saja, sang master mengalahkan kelompok Black Snake Hall dan membersihkan jalan di hutan dengan sangat mudah. Tersembunyi dalam bayang-bayang, seorang pembunuh mengamati pembantaian itu dan menyadari bahwa pasukan depan mereka telah dihancurkan habis-habisan oleh para prajurit. Namun penjahat itu mengungkapkan bahwa kelompok pertama hanyalah umpan untuk membuat target mereka lengah sebelum serangan akhir yang besar. Menghadapi situasi tersebut, pasukan Red Moon menunggu momen yang tepat untuk menyerang para pelancong tanpa belas kasihan. Mereka berencana bertindak saat gerombolan itu tertidur, karena kejutan akan menjadi senjata terkuat
terkuat mereka malam itu. Kegelapan hutan pun menyembunyikan rencana jahat tersebut, dan segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Sementara itu, para prajurit Ken Yuman berhasil mundur dengan aman. Saat pemimpin mundur memberi perintah kepada gerombolan, Hayang Wu menyadari sekitar 50 orang melarikan diri, tetapi ia juga merasakan energi berat yang terus meningkat. Seiring malam turun, para pelancong diperintahkan beristirahat untuk memulihkan energi setelah pertempuran. Pada saat itu, Hayang Payok menyarankan Choi Sol-yan untuk tinggal di tenda agar lebih nyaman selama malam. Namun wanita itu menolak karena tidak ingin tidur nyenyak sementara teman-temannya menderita di luar. Dengan wajah sedih, ia akhirnya mengakui bahwa dulu ia tidak pernah menghargai pekerjaan agen pengawal Hanam. Ia mengira tugas mereka hanya mengangkut barang, tetapi kini ia memahami betapa beratnya melindungi nyawa di perjalanan. Joyan pun berkomentar bahwa sekarang ia akhirnya memahami alasan mengapa kedamaian agen Hanam bisa terjaga begitu lama. Ia menyadari bahwa para prajurit dan porter mempertaruhkan nyawa mereka setiap saat. Ia juga bertanya-tanya sejak kapan pria itu menjadi begitu kuat. Wanita itu kemudian memutuskan tidur di tanah bersama yang lain, sementara Hayang Wu hanya menatap dengan dingin. Ia bertekad untuk tidak lagi menjadi wanita lemah yang hanya dilindungi dan ingin belajar menjadi lebih kuat demi membantu agen pengawal. Tiba-tiba pria itu mendekat diam-diam dari semak-semak, membuat gadis itu terkejut. Ia pun bertanya apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pria itu menjelaskan bahwa setiap anggota agen pengawal harus memulai dari porter biasa. Wanita itu menyetujui dengan ragu-ragu, sementara Hayang Payok mengamati percakapan mereka dengan tatapan bingung. Melihat tekad keponakannya, Hayang Payok menyadari bahwa gadis kecil itu telah tumbuh jauh lebih cepat dari yang ia sadari. Sementara kelompok itu mencoba beristirahat di bawah langit gelap, kegelapan hutan diam-diam menyembunyikan bahaya yang akan segera datang. Disinilah kita diperkenalkan pada Red Moon Squad, unit elit pembunuh yang dilatih untuk membunuh tanpa ampun. Para penjahat itu menguasai teknik penyamaran yang absurd dan menunggu sabar momen tepat untuk menyerang kelompok agen. Cara mereka bersembunyi sangat menakutkan, karena mereka bukan hanya menyatu dengan bayangan, tetapi juga seolah menghapus keberadaan mereka sepenuhnya. Para pembunuh bergerak seolah satu entitas tunggal, mempersiapkan serangan mematikan terhadap para pelancong. Kelompok elit ini sangat berbahaya karena mampu menghabisi musuh dalam sekejap. Api unggun pun menyala perlahan sementara keheningan hutan menyembunyikan ancaman mematikan. Para prajurit pengawal beristirahat dengan tenang tanpa menyadari bahwa mata-mata jahat mengawasi setiap gerakan mereka. Tang Hok Guan yang berpengalaman memanfaatkan kesempatan itu untuk memulihkan energi, sepenuhnya mempercayai keamanan malam tersebut. Sementara itu, Hayang Wu mengawasi Joyan yang tertidur dan diam-diam berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kehadirannya yang tenang namun dominan membuat perimeter camp tetap terjaga. Angin dingin menerpa pepohonan, menciptakan suasana tegang di malam sunyi. Tiba-tiba, cahaya merah muda muncul di tengah semak-semak, menandakan musuh akhirnya siap bergerak. Pemimpin regu segera memerintahkan semua anggota bersiap untuk pembantaian yang telah direncanakan. Energi jahat mulai mengalir di antara batang pohon. Hayang Wu langsung menyadari keberadaan tersembunyi itu dan mengetahui persis posisi para pembunuh. Dalam kegelapan, bayangan para penjahat bergerak cepat, mencoba mengepung para pelancong tanpa suara. Algojo pun mulai menghitung mundur untuk serangan akhir sambil menatap target utama dengan niat membunuh. Namun bahkan sebelum hitungan selesai, Hayang Wu sudah bergerak. Ia mencegat penyerang pertama, menangkapnya, lalu melepaskan ledakan kekuatan biru yang menghentikan gerakannya selamanya. Dengan serangan brutal, ia menghancurkan wajah pembunuh itu ke tanah dalam sekejap. Pemimpin kelompok tersentak menyadari anak buahnya telah tumbang begitu cepat. Tubuh penyerang tergeletak tak bernyawa di tengah hutan gelap, debu berterbangan di sekitarnya. Algojo kemudian berteriak menghitung 3 sebagai tanda dimulainya pembantaian. Perintahnya jelas, jangan biarkan siapapun hidup dan fokus terlebih dahulu pada target paling berbahaya. Seorang penjahat segera melompat ke arah Tang Hok Guan dengan pedang terhunus, mengejek bahwa granat petir kini menjadi milik Black Snake Hall. Saat pedang musuh hendak menyerang veteran yang tergeletak di semak-semak, kilatan cahaya tiba-tiba membelah udara.
Dari sana, Hayang Wu muncul bagaikan bayangan dan dengan keahlian luar biasa, berhasil menahan serangan mematikan tersebut. Melihat itu, Hayang Pai berteriak menanyakan siapa yang berani muncul, tanpa terdeteksi oleh siapapun di tempat itu. Mendengar teriakan tersebut, pembunuh itu membelalakan mata dan dengan kesal bertanya bagaimana penjaga itu masih hidup. Dalam kepanikan, penjahat itu mulai mempertanyakan keberadaan anak buahnya. Namun, Hayang Wu hanya menatap dingin ke arah pemimpin mereka dan mengonfirmasi nama kelompok musuh. Saat itulah Algojo itu mulai berkeringat dingin, menyadari bahwa pria tersebut ternyata telah mendengar seluruh komunikasi mereka di hutan. Hayang Wu kemudian memperingatkan bahwa pasukan mereka sudah berakhir dan kini hanya pemimpinnya yang tersisa hidup. Mendengar itu, penjahat tersebut berteriak putus asa, menanyakan monster macam apa Hayang Wu sebenarnya. Dengan nada dingin, Hayang Wu hanya menyuruhnya bergabung dengan rekan-rekannya yang telah mati. Tak lama kemudian, dengan gerakan cepat, Hayang Wu melancarkan serangan fatal yang langsung mengakhiri nyawa pemimpin para pembunuh. Dalam detik-detik terakhirnya, penjahat itu menyesali kegagalan rencana mahal Black Snake Hall yang runtuh begitu mudah. Energi serangan itu juga menghabisi sisa-sisa penjahat, sementara Hayang Wu kembali menghilang tanpa jejak. Tang Hogan, veteran yang lebih tua, terkejut melihat hutan kini dipenuhi mayat para pembunuh bertopeng. Joyan kemudian mendekati pamannya, Hayang Payo, dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi selama kekacauan malam itu. Ia khawatir dan memastikan apakah para porter dan anggota pengawal selamat. Setelah memastikan situasi, Hayang Payung tersenyum dan menegaskan bahwa hanya para penjahat yang tewas, sementara kelompok pengawal tidak mengalami luka serius. Sementara itu, Hayang Wu tetap diam sambil merapikan senjatanya. Semua orang menatapnya dengan penuh hormat. Tatapannya tetap tajam, menunjukkan bahwa ia tidak pernah menurunkan kewaspadaan, bahkan sedetik pun. Dari kejauhan, ia mengamati Joyan yang diam-diam bersyukur karena sekali lagi telah dilindungi olehnya. Di sisi lain, Amanhai mulai memikirkan kebaikan yang dimiliki pria tersebut dan menyadari bahwa Hayang Wu sebenarnya tidak seberbahaya yang terlihat. Dengan senyum misterius, ia mengakui bahwa Hayang Wu adalah sosok yang sulit dipahami. Tak lama kemudian, suara kuku kuda kembali menggema di tanah. Rombongan itu akhirnya melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka. Berkat perlindungan Hayang Wu, kelompok pengawal berhasil lolos dari bahaya mematikan di hutan. Akhirnya, mereka tiba di kota ramai Chengdu, wilayah Sichuan. Salah satu porter pun merayakan selesainya misi berbahaya itu dan mengajak semua orang minum sebagai bentuk perayaan. Namun, Joyan menyadari bahwa wanita dari klan Yuman masih mengamati kelompok tersebut dengan tatapan misterius dan tenang. Senyum wanita itu tampak menyembunyikan niat tertentu, membuat suasana kembali terasa sedikit menegangkan. Kemudian gadis itu teringat bahwa Hayang Wu memiliki tempat khusus yang harus dikunjungi bahkan sebelum mereka memasuki kota. Saat itu Tuan Muda memperingatkan semua orang agar tidak khawatir karena ia tahu persis waktu yang tepat untuk pergi dari sana. Rombongan pun terus berjalan menyusuri jalan-jalan kota sambil memperhatikan lingkungan asing yang benar-benar baru bagi mereka. Di tengah perjalanan, Hayang Payu sempat bercanda bahwa Hayang Wu kemungkinan akan sangat sibuk jika berada di keluarga Tang. Namun, Hayang Wu tampak tidak memahami lelucon tersebut. Tak lama kemudian, prajurit itu menjelaskan bahwa ada sebuah kediaman keluarga akak yang letaknya sangat dekat dari sana. Ia kemudian menanyakan nama belakang teman Hayang Wu karena orang itu tampaknya memiliki hubungan penting dengannya. Hayang Payu pun menyarankan Hayang Wu agar menyempatkan diri mengunjungi kerabat temannya tersebut. Mendengar hal itu, Hayang Wu teringat pada sahabatnya, Asking, yang dalam napas terakhirnya memintanya untuk tetap hidup dan menemui ayahnya. Karena itu, Hayang Wu akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke kediaman keluarga akak guna menepati janji lamanya.